Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi Ba'da amma ba'du. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Bapak dan ibu-ibu mande-mande kasadonyo, terutama juga mande Minang mancanegara yang disingkat dengan 3M. Selamat malam juga waktu di Indonesia hari ini. Spesial kepada narasumber yang kami hadirkan kepada pemirsa juga pada hari ini melalui radio. Yaitu pada hari ini ada dua narasumber kita hadirkan. Yang pertama adalah Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Henry Harnis. Yang kedua Bapak Hadriman dari Nagari Ampang Para, salah satu tokoh dalam pengembangan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik Bapak-Bapak, sebelum kita memulai kegiatan ini, terlebih dahulu kami beri kesempatan dengan terutama kepada Ketua Mande Minang Mancanegara, yaitu Mande, kami memakai istilah Mande. Jadi Mande Nurwaini Mekkoski atau dipanggil dengan Mande Ben untuk menyampaikan kata sambutan sebagai Ketua Minang Mancanegara. Selanjutnya nanti akan kita beri kesempatan dan sekaligus Mande Minang Mancanegara, Mande Ben untuk membuka acara ini serta doa. Dan selanjutnya nanti baru kita memberi kesempatan untuk presentasi dengan Bapak Henry Harnis, Wali Kota Padang Panjang, serta dengan Bapak Hadriman sebagai Podarwis dari Desa Wisata Ampiang Para. Baik, kesempatan ini kami persilahkan terlebih dahulu kepada Mande Ben untuk memberikan kata sambutan dalam acara webinar dengan topik pengembangan potensi wisata di Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Mande Minang Mancanegara bekerja sama dengan Radio Rumah Gadang RGM ada di Jakarta, kemudian juga supporting dari beberapa lembaga, Yayasan Tarata Nantuo, kemudian juga ada lembaga yang Universitas Andalas dan SAFE juga, dan sinyalnews.com dalam hal ini. Baik, Bapak-Bapak, Mande-Mande Kasadonyo, silahkan kepada Mande Ben, kami kasih kesempatan kepada Mande Ben untuk membuka acara webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah atas segala karunia Allah yang tak ternilai, yang juga meliputi kebersamaan kita ini. Karena kebersamaan kita ini adalah juga karena ridhanya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti. Dan semoga atas keberkahan kita, mungkin masing-masing kita membaca Al-Fatihah. Semoga semua yang kita lakukan lancar demi reda Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita meluruskan niat kita bahwa segala yang kita lakukan ini adalah lillahi ta'ala. Ya, semoga bermanfaat, penuh berkah, dan reda Allah. Dengan demikian kita juga adalah ini sebagai amal ibadah bagi kita. Yang terhormat Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Henry Harnis DSBA, yang telah bermurah hati sebagai narasumber pada program Mande Minang Mancanegara ini, yang disingkat dengan 3M. Program Manjapui Baliak Kunjungan 3M Pulang Basamu Marake Raso Karanah Minang Tercinto dulu, khususnya pada
Padang Panjang dan Ampiang Barat dalam hal ini. Untuk itu, Tigo M mengucapkan terima kasih banyak serta apresiasi yang sangat tinggi. Pada kesempatan ini, Tigo M juga mengucapkan selamat kepada Pak Henry Arnis, yang telah dipercaya memikul beban berat di pundak beliau sebagai wali kota Padang Panjang yang kedua kalinya. Congratulations, Pak Henry Arnis. You belongs to Padang Panjang, Bapak. Semoga kota Padang Panjang tambah jaya. Amin. Seiring ini juga kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sama nilainya buat Bapak Martoni beserta staf dimanapun berada saat ini, atas penerimaan dan servis beliau pada kunjungan kami Tigo M di seputar Padang Panjang. Kunjungan yang sangat berkesan dan kami mendapat pelajaran banyak dari sana. Kemudian yang terhormat Bapak Haritman, narasumber kita juga, beliau Ketua Pok Darwis LPPL Ampiang Barat, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan. Terima kasih banyak Pak Haritman yang telah bersedia sebagai narasumber saat ini. Pada kesempatan ini juga, Mandi Mandeh Minang Mancanegara mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Haritman dan Pak Wali Nagari dengan masyarakat Ampiang Barat serta Pak Camat Sutranya, Pak Dailipal, atas kunjungan kami di sana yang disambut dengan makan bajamba. Itu adalah sangat spesial bagi kami, especially yang kami orang rantau jauh. Berikutnya, terima kasih banyak pada mandeh moderator kita, Dr. Sri Setiawati MA yang tak asing lagi. Mandeh Sri ada juga koordinator adat dan budaya Tigo M. Kan beliau adalah sebagai ketua panitia Tigo M Pulang Bersama Perdana dengan program yang penuh inspirasi dan kreasi beliau. We are proud of you, Mandeh Sri. Thank you. Kemudian, terima kasih kepada sponsor-sponsor Tigo M yang telah disebutkan oleh Mandeh Sri tadi, antara lain Radio RGM Rumah Gadang Minang di bawah asuhan Bung Asbi Saputra yang selalu mereli program-program Tigo M di udara dengan ratusan pendengarnya di pelosok dunia. Last but not least, semua hadirin di sini yang terhormat juga Bapak Wali Kota Padang Panjang, Pak Alex, Ibu penasihat kami, Wali Kota Alexandra, right? Ibu penasihat kami, Ibu Siti Salma, Bapak Ian, dan semua para audiens, baik yang di dalam mengikuti Zoom ataupun pendengar-pendengar yang melalui radio, mandeh-mandeh Tigo M dimanapun berada, hadirin semua, saya mengucapkan terima kasih, sangat menghargainya. Karena tanpa hadirin kita tidak akan jalan, program kita tidak akan jalan. Jadi kita semua sangat penting. Pada kesempatan yang sempit ini saya akan memperkenalkan sekilas tentang Tigo M, sedikit saja. Mungkin ada yang belum tahu apa, siapa, dan mengapa Tigo M itu. Jadi Mandeh Minang Mancanegara disingkat dengan MMM dengan nickname-nya atau panggilannya, yaitu dengan konotasi Minang, kita sebut dengan Tigo M. Jadi ada kreasi Minangnya, konotasi Minangnya. Pada mulanya Tigo M bernama BKM, Bundo Kanduang Mancanegara, yang kami dirikan di masa pandemik COVID-19. Jadi sebagai pelarian tak kurang dalam rumah, pelarian kami dengan mengadakan grup ini.
bencana membawa ceria. Lalu dengan perjalanan masa, BKM memproklamirkan diri sebagai 3M Mandeh Minang Mancanegara pada 31 Januari 2023. 3M adalah sebuah organisasi sosial meliputi kesenian, adat, dan budaya Minangkabau. Anggota-anggota 3M adalah mandeh-mandeh Minangkabau yang berdomisili di mancanegara, juga yang di ranah Minangkabau, serta rantau dekat Indonesia. Visi 3M itu memelihara, melestarikan keminangan kita. Keminangan masyarakat Minang di mana mereka berdomisili, serta berkolaborasi dengan instansi-instansi dan institusi-institusi di tanah air demi kontribusi dan bakti pada ranah Minang. Alhamdulillah dekat ini bermula dari BKM sampai ke 3M, organisasi 3M telah berbuat relatif berarti terhadap ranah Minang. 3M didaftarkan atau diformalisasikan di Knoxville, Tennessee, United States of America or USA sebagai organisasi sosial dengan sebutan non-profit organization Minangkabau Art and Culture Center. Tapi dengan teknologi canggih sekarang, alhamdulillah pertemuan-pertemuan virtual menghasilkan kolaborasi kami mandeh-mandeh yang jauh dan dekat sangat efektif. Mudah-mudahan kami bisa berbuat lebih banyak lagi, insya Allah. Amin. Barangkali sedikit saja begitu ya tentang 3M, Selayang Pandang. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kita jawab. Mungkin tak sabar lagi kita menunggu jangan bapak-bapak narasumber kita tentang 2 kota wisata, Padang Panjang dan Ampiang Para. Ini termasuk 2 kota yang terkecil di Sumatera Barat. Kalau di Indonesia ukuran sesuatu daerah itu berdasarkan areanya ya, daerahnya. Tapi kalau di Rantau Ambo berdasarkan populasinya. Jadi meskipun 2 kota termasuk yang kecil ini di Sumatera Barat, tetapi adalah berpotensi yang sangat besar. Yang satu di pergunungan, yang satu lagi di pantai. Kota Padang Panjang dengan environment-nya yang hijau segar di perbukitan, sedangkan Ampiang Para dengan hamparan lautnya yang membiru. Memang telah sejak zaman Belanda, Sumatera Barat justru telah merupakan destinasi objek wisata yang populer, yang diincar oleh Belanda juga. Sumatera Barat mereka sebut sebagai Egypte van Andalas. Jadi Mesirnya Pulau Sumatera, yang kita biasa menyebutnya dengan Serambi Mekah. Apalagi ini ya, Kota Padang Panjang dengan environment-nya, sekali kalau itu sebagai wisata religi. Padang Panjang dengan ikon perguruan Diniah Putrinya sangat cocok dengan environment begitu. Diniah Putri adalah pelopor pendidikan perempuan di Sumatera Barat, bukan di Indonesia. Lain lagi dengan environment-nya pantai Ampiang Para dengan ombaknya nan badabuah. Pasir putih pantainya yang dituduhi pepohonan pinus, hutan mangrove-nya yang menjaga melindungi erosi pantai itu. Jadi semua objek itu menghimbau orang rantau Jawa dan dekat pulang kampung. Mudah-mudahan dalam September 2026 nanti, 2026, Mandeh Minang Mancanegara akan pulang bersama yang kedua, insya Allah. Mandeh Minang Mancanegara akan berusaha menjadikan Minangkabau sebagai ikon Sumatera, Indonesia. Kalau dunia mengenal Bali, tapi mereka tak tahu kalau Bali itu di Indonesia. 3M akan memperkenalkan ke dunia luar
bahwa Minangkabau itu adalah landmark Indonesia. Insya Allah. Potensi wisata kita tidak kalah dengan potensi wisata di luar negeri seperti Eropa ataupun Amerika. Tergantung kitanya lagi yang membenahi dan mempopulerkannya. Ini adalah salah satu dari goalnya 3M, insya Allah. 3M siap bekerja sama dengan bapak-bapak, menembus awan, menempuh badai, melawan topan, mencapai tujuan, insya Allah. Semoga diridai Allah. Anyway, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak wejangan-wejangan dari bapak-bapak narasumber kita. Untuk itu, waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Mandeh Sri Setiawati, yang tak asing lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mande Ben. Pancari timbo si anak daro, di bawah sarang burung tampuo. Salam sambah pembuka acara, selamat datang untuk sadonyo. Baik, bapak-bapak, para pemirsa, mande-mande sadonyo, dimanapun berada, kita mulai pada hari iko. Ambo sebagai moderator diberi amanah oleh mande-mande yang ada di 3M untuk memandu kegiatan acara kita webinar hari iko yang sudah menghadirkan 2 narasumber kita, Bapak Hendrianis sebagai Wali Kota Padang Panjang, serta Bapak Hadriman dari Ampang Para. Baik, sebelum kita memberi kesempatan kepada 2 pembicara kita, ambo sampaikan, ambo share biodata singkat dari 2 narasumber itu. Baik, kami sampaikan biodata singkat dari Bapak Haji Hendri Arnis, PSBA. Beliau lahir di Kota Padang Panjang. Ini agak kecil ya. Oke. Beliau lahir di Kota Padang Panjang tanggal 17 April 1977. Hari ini beliau umur 47 tahun. Istri beliau Hajah Maria Veronica, beliau memiliki 3 orang anak. Secara riwayat pendidikan, beliau SD, SMP, SMA berada di Jakarta. Jadi besar masa SD beliau kayaknya lebih banyak di rantau ya, Pak Hendrianis ya. Nah, kemudian beliau S1 Hawaii Pacific University tahun 2005 sampai 2008. Kemudian secara riwayat pekerjaan, beliau menjadi Wakil Bupati Tanah Datar 2010 sampai 2013. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wali Kota Padang Panjang. Tapi sebelumnya beliau sempat menjadi Wali Kota Padang Panjang 2013 sampai 2018 dan dilanjutkan pada periode tahun ini. Ini secara singkat dari biodata dari Bapak Wali Kota Padang Panjang. Kemudian saya sampaikan juga biodata dari Pak Hadriman. Nanti kita paralel saja ya Pak. Jadi setelah Pak Hendrianis, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Hadriman. Sebentar, saya buka. Oke. Untuk data singkat, kami persingkat, ya cukup banyak, beliau luar biasa. Pak Hadriman, SPT, lahir di Tebing Tinggi 2 Agustus 1977, beralamat di Pasar Ampiang Para, Nagari Ampiang Para, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Beliau ini secara riwayat organisasi sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Ampiang Para, Ketua Kelompok Konservasi Penyu Ampiang Para, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Ampiang Para, kemudian Ketua matiin ininya. Itu udah mati. Jadi enggak. Maswas Ampiang Para. Kemudian beliau secara riwayat pekerjaan
sebagai fasilitator PNPM MP 2007 sampai 2011, kemudian juga PAMSIMAS 2012 sampai 18, dan sekarang beliau adalah pengelola ekowisata Penyu Ampang Para 2013. Penghargaan beliau luar biasa sebagai Kalpataru Sumatera Barat 2018, juara 1 Pokmaswa Sumatera Barat 2018, juara 1 Harapan 1 Kelompok Sadar Wisata Sumatera Barat 2001, dan juara 1 Pokmasmas Nasional tahun 2020. Ada 300 besar anugerah desa wisata 2022 dan 2023. Kemudian juga top 99 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB tahun 2023, juara 1 Coastal Award konservasi jenis tahun 2023, konservasi penyu mungkin. Kemudian beliau juga finalis dari Kaihati Award tahun 2024 dan masuk juga pada 50 besar dan juara 3 Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Pelatihan beliau juga luar biasa, masuk terhadap desa wisata, podarwis, konservasi penyu, dan pelatihan mangrove. Ini secara singkat dari biodata Pak Adriman. Baik, Bapak, kita persilahkan untuk kesempatan pertama, kami beri kesempatan, mungkin saya coba secara introduction, pendahuluan, bahwa kegiatan ini sebelumnya kami sudah melakukan kunjungan ke Kota Padang Panjang Pak Hendriarnis sebagai informasi. Waktu itu kami Mandi Minang Mancanegara, Pulang Basamo. Jadi ada beberapa wilayah yang kami kunjungi, yaitu termasuk Kota Padang Panjang yang kota yang cukup unik bagi kami amati. Kemudian salah satu lagi yaitu Nagari Ampang Para, karena secara nasional dia dianggap sebagai dari prestasi yang luar biasa secara nasional bisa menjadi percontohan. Kita mengangkat tema ini menjadi potensi luar biasa yang kita tahu bagaimana Sumatera Barat itu punya potensi dalam wisata. Tapi banyak persoalan-persoalan, di satu sisi sumber daya alamnya yang luar biasa, tapi di sisi lain dalam pengelolaan sebagainya kita lihat masih dalam kondisi yang kalah bersaing dengan beberapa daerah lainnya. Nah, ini yang menjadi komitmen masing-masing dari setiap pimpinan wilayah, termasuk Kota Padang Panjang dengan motonya sebagai kota serambi Mekah yang kita tahu dalam sejarah yang luar biasa sebagai basis pergerakan perempuan, adanya Dinia Putri Padang Panjang di sana. Nah, potensi-potensi wisata inilah yang menjadi trigger bagi kami mengusung tema ini. Mudah-mudahan harapan kami, insya Allah ya, tadi disampaikan oleh Mandeben, Mande Minang Mancanegara akan melakukan Pulang Basamo tahun 2026 yang akan dilaksanakan perkiraan bulan September. Karena ini dari berbagai negara, jadi kita lebih prepare dari awal, dan Mande-Mande ini berada dari berbagai wilayah, termasuk dari Belanda, ini ada Mande Tati, West Coast di sini, dan Mande Band berada di Amerika, kemudian ada Mande yang ada di beberapa wilayah Amerika, yang ada di Arab dan sebagainya. Jadi tersebar mande-mande kita. Harapan kita ke depan mudah-mudahan apa yang bisa menjadi kerjasama kita dengan pemerintah Kota Padang Panjang dengan Mandi Minang Mancanegara untuk mengangkat potensi wisata yang ada di Padang Panjang dan termasuk dengan Nagari Ampang Para. Baik, Bapak-Bapak semuanya, para pemirsa, para mande-mande sadonyo, kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Hendriarnis sebagai narasumber kita. Waktu dan kesempatan kami persilahkan dengan secara hormat. Silahkan Pak Hendri. Saya share ya, apa Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dr. Anda Nurbaini Mekenski, MSc, Ketua Adat Budaya Mande Minang Mancanegara,
Dan yang saya hormati Dr. Sri Setiawati, MA, selaku moderator. Yang saya hormati Saudara Haritman, Ketua Pokdarwis LPPL Ampiak Para. Yang saya hormati para akademisi, pelaku wisata komunitas Diaspora Minang, mitra sponsor, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini Pak Wakil Wali Kota juga bergabung. Tadi seyogianya diamanatkan ke beliau karena ada suatu hal, ada tamu mendadak. Jadi saya kembali karena sangat ingin bertemu dengan mandeh-mandeh kami yang berada di mancanegara ini. Pertama-tama kita tentu selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan dapat bersilaturahim di Zoom malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita dan dicatat sebagai amal ibadah soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande-mande kami, seluruh peserta Zoom malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan atas nama pemerintah Kota Padang Panjang ucapan yang terima kasih dan rasa senang bisa hadir pada malam hari ini memenuhi undangan dari Mandeh kami 3M Mandeh. Kami menyambut baik acara ini dan karena bagi kami pariwisata bukan hanya sekedar sektor ekonomi, dia juga pariwisata juga sebagai pengenalan jati diri daerah kita masing-masing. Untuk Kota Padang Panjang yang alhamdulillah sudah dikunjungi oleh seluruh dari 3M ini, Mandeh Mancanegara. Seperti yang diketahui kita lokasinya di daerah pergunungan yang sejuk dan kita punya kecamatan yang khusus, 2 kecamatan, ada timur dan barat, dan jumlah penduduk kita khusus juga 63.000. Di Kota Padang Panjang, sebagaimana kita punya program unggulan tahun ini, yaitu kita akan merevitalisasi PDIKM. PDIKM ini Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau yang dahulu didirikan oleh Pak Bustanul Arifin, dan alhamdulillah ini akan menjadi salah satu program unggulan kami bersama Pak Wakil Wali Kota untuk menunjang kepariwisataan ke depan. Dan beberapa daerah lain lokasi lain yang mungkin akan kita tawarkan kepada peminat atau yang berniat untuk berinvestasi seperti kereta gantung, hotel, dan daerah-daerah yang sedang kita susun untuk peruntukannya. Jadi ke depan Kota Padang Panjang kita secepatnya sedang menyusun RT RW untuk bisa teman-teman daerah lain atau yang di luar Indonesia sekalipun bisa berinvestasi di kampung halaman kami. Dan cukup banyak program yang dapat kami sampaikan, insya Allah Pak Wakil Wali Kota. Pak Wakil? Enggak, Kepala Dinas Pak. Oh, Kepala Dinas. Kepala Dinas akan menyampaikan program-program kita ke depan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi kalender tahunan para wisatawan lokal maupun internasional untuk bisa datang ke Kota Padang Panjang. Kita tunggu kehadirannya dan kabari kami apabila ada pertanyaan bisa langsung melalui dinas kami ataupun mengunjungi website kami. Mungkin itu Mandeh kami
Saya tahu ini semuanya ada yang berada di Indonesia ataupun berada di luar Indonesia. Saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga apa yang kita harapkan untuk memajukan Sumatera Barat bersama-sama, mudah-mudahan bisa kita upayakan bersama. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan insya Allah paparan ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, dan beliau akan menjelaskan lebih rinci tentang potensi investasi serta program yang sedang kami bangun bersama masyarakat. Mari kita jadikan forum ini sebagai batu loncatan untuk membangun Sumatera Barat yang bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi bermakna dan dijaga untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Ibu Mandek kami, Ibu Dokter, Ibu seluruh yang hadir. Mohon maaf tidak bisa mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita simpulkan, bisa kita jadikan sebagai catatan khusus untuk kemajuan Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat pada umumnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota. Baik, silakan. Makasih banyak. Jadi kita bisa paham hari ini Pak Wali menyampaikan ada beberapa program unggulan beliau dalam masa pemerintahan beliau hari ini, termasuk revitalisasi PDKM ya Pak Endrianis. Ya. Kebetulan saya juga Kota Padang Panjang juga dilewati dengan CMAS juga ya. Ada beberapa kawasan heritage sebenarnya, termasuk jembatan dan sebagainya. Stasiun kereta api Padang Panjang juga menjadi heritage juga. Jadi kemudian mudah-mudahan di dalam penyusunan RT/RW juga menjadi poin penting juga nanti kawasan-kawasan yang menjadi heritage, World Heritage yang sudah dicanangkan secara UNESCO. Jadi saya kebetulan juga ketua tenaga ahli sebagai tenaga ahli cagar budaya Sumatera Barat. Baik Pak Hendrianis, terima kasih luar biasa untuk menyampaikan siapa itu Padang Panjang dengan Pak Kadis ya, Pak Ya betul Bu. Wali Kota. Ya, silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak, izin Pak Wali, Pak Wako. Suaranya oke. Pak Kadis yang menyampaikan. Ya Mande. Kelihatan slide-nya atau Saya kami beri dari kesempatan Pak Kadis hubungan yang tadi share atau mampir kami ke bisa stop? Mendagri Silakan di-share Bu. ke Kami aja nge-share, kami aja nge-share-nya Bu. Ternyata kalau nggak bisa kita pecah, kita bisa numpangkan di sekretariat yang si arsip tadi. Ini mikir juga kan, Silakan kalau Pak. arsip kita kecilkan, Ya terima kasih. kita Izin Pak Wali, Pak potensi untuk Wako, dapetin bantuan ini kan kurang juga mandi-mandi, kan. Bapak-bapak. Suaranya nggak dengar. Itu memang lumpuhnya hanya itu. Halo, bisa didengar Bu? Halo, Halo, bisa didengar? Bundu-bundu dengar suara. Halo, Assalamualaikum, bisa didengar Bundo? Kita nggak dengar suaranya atau Bisa dengar. Bisa dengar. Jelas. Jelas Bu ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk melakukan pemaparan sekaitan dengan pengembangan wisata budaya dan religi di Kota Padang Panjang. Berikutnya sekilas kami sampaikan profil tentang Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang kami sebut sebagai kota kecil dengan warisan besar. Kenapa kami menyampaikannya seperti itu? Karena Padang Panjang adalah kota mungil dengan pengaruh yang besar, berada di daerah ketinggian antara Gunung Merapi dan Gunung Singalang dengan udaranya yang sejuk, panoramanya. Halo? Halo? Andeben dengar Andeben? Kedengaran kok. Suaranya bagus, jelas. Ini Tati, Made Tati. Dengan Dari luas Belanda. Unmute. Oke, suaranya bagus.
Mohon slide-nya kalau diganti, silakan ganti sendiri Pak ya. Oke. Oke, kami ulangi lagi. Parangpanjang merupakan kota kecil dengan warisan besar. Kenapa kami menyampaikannya seperti itu? Karena Parangpanjang adalah sebuah kota yang mungil dengan pengaruhnya yang besar. Berada di daerah ketinggian antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, kota ini menawarkan udaranya yang sejuk dengan panoramanya yang indah, yang syarat dengan nilai sejarah. Dengan luas kita hanya lebih kurang 23 km persegi dan jumlah penduduk lebih kurang 63.000 jiwa, Parangpanjang menyimpan tradisi yang luar biasa sebagai pusat pendidikan Islam dan budaya di Minangkabau. Banyak julukan yang melekat pada kota Parangpanjang yang sudah sama-sama kita kenal sebelumnya. Pertama, kota Parangpanjang disebut sebagai kota Serambi Mekah, itu karena perannya sebagai pusat penyebaran agama Islam dan banyaknya pesantren di kota Parangpanjang ini. Parangpanjang juga disebut sebagai Mesir Panandalas karena perannya sebagai pusat pendidikan Islam di Sumatera. Parangpanjang juga sering disebut sebagai kota hujan karena udaranya sejuk dan dikelilingi oleh pergunungan. Selanjutnya, Parangpanjang juga sering disebut sebagai kota yang berbahagia. Istilah ini dipopulerkan oleh Bapak Anapis dan hal ini mencerminkan bagaimana kota ini dirasakan masyarakat dan mereka yang pernah singgah dan merasakan keindahannya. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa Parangpanjang layak untuk ditunjuk sebagai pengembangan destinasi wisata dan budaya religi? Jawaban daripada pertanyaan ini ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama yaitu karena Parangpanjang merupakan pusat sejarah pendidikan Islam modern di Indonesia. Di Parangpanjang berdiri beberapa sekolah Islam modern, yaitu pertama Sumatera Tawalib. Ini merupakan sekolah Islam modern pertama di Minangkabau yang didirikan pada tahun 1918. Sekolah ini merupakan pelopor daripada modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Di sini telah lahir sistem pendidikan terstruktur, terorganisasi, dan berpandangan maju. Sumatera Tawalib itu didirikan oleh Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, seorang ulama besar yang merupakan ayah daripada Buya Hamka. Kemudian di Parangpanjang juga berdiri Kauman Muhammadiyah Parangpanjang, merupakan sebuah kompleks pemukiman, masjid, dan lembaga pendidikan, dan menjadi pusat aktivitas Muhammadiyah di kota Parangpanjang. Muhammadiyah Parangpanjang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam modern, gerakan pembaruan dan dakwah Muhammadiyah di Sumatera Barat. Berada di pusat kota dan sangat mudah untuk diakses untuk berbagai kunjungan wisatawan. Kemudian di Parangpanjang juga berdiri Dinia Putri Parangpanjang, di mana merupakan sekolah Islam modern pertama untuk perempuan di Indonesia. Didirikan oleh seorang tokoh perempuan yang luar biasa, Rahma Ilwinusiah. Sekolah ini merupakan jadi pelopor pendidikan bagi perempuan dalam konteks Islam yang progresif. Kemudian alasan lain kenapa Parangpanjang layak disebut untuk dikembangkan sebagai wisata budaya dan pendidikan, karena di Parangpanjang melahirkan banyak tokoh penting dalam dunia pendidikan dan kebudayaan di kota Parangpanjang ini. Di antaranya kita mengenal ada tokoh-tokoh Parangpanjang, pertama itu Buya Hamka, lahir di Maninjau, namun rekam jejak pendidikan dan peran-perannya dalam berkiprah itu sangat banyak di Parangpanjang sebagai seorang ulama besar, sastrawan, pemikir Islam, dan juga penulis novel. Mungkin yang biasa kita kenal itu dua novelnya itu Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Panderwi. Tokoh lain yang berkiprah Parangpanjang juga ada Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, merupakan ayah daripada Buya Hamka yang membawa ide modernisasi dan nikah ke Minangkabau. Kemudian tokoh lain itu Zainuddin Labai Al-Yunusi, yang merupakan pendiri daripada sekolah Dinia School dan sekaligus pengajar di Sumatera Tawalib yang sangat berpengaruh. Tokoh lain yang hadir di Parangpanjang itu Rahma Al-Yunusiah. Mungkin ini sudah dikenal bukan hanya di Sumatera Barat, mungkin juga nasional dan internasional. Itu merupakan tokoh perempuan yang berpengaruh dalam sejarah pendidikan dan pembaruan Islam di Indonesia. Dia merupakan adik daripada pendiri Dinia School. Banyak perannya itu sebagai ulama perempuan, guru pendidik, aktivis sosial, dan juga sebagai tokoh politik di kancah pendidikan nasional. Di Parangpanjang juga ada tokoh-tokoh nasional yaitu Profesor Dr. Haji Abu Hanifah. Beliau merupakan tokoh nasional yang juga pejuang sebagai seorang pejuang dan terlibat dalam Sumpah Pemuda 1928.
kiprah beliau selain sebagai politik, mereka sebagai politikus, beliau juga merupakan seorang dokter, intelektual, sastrawan, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya kita juga mengenal tokoh dari Padang itu Nafis, Ali Akbar Nafis, seorang pengarang, penyair yang telah melahirkan banyak karya yang sudah dikenal. Mungkin salah satu yang paling kita kenal itu Robohnya Sore Kami yang diterbitkan pada tahun 1955. Karena keterkenalan beliau dan peran beliau dalam mengembangkan dunia sastra, pada tahun 2004 diperingati sebagai 100 tahun kelahirannya, termasuk oleh UNESCO dan Komunitas Literasi Internasional. Kemudian tokoh lain yaitu Syekh Haji Abdul Rashidi, merupakan juga tokoh pembaruan pendidikan di Kota Padang Panjang, merupakan pelopor Persatuan Ulama yang menghadapi kolonialisme, penjajahan, dan konflik internal umat. Kita juga mengenal ada namanya Syekh Adam Bibi, merupakan tokoh ulama pendekar di Kota Padang Panjang, mulai belajar dari Surau Jembatan Besi dan menjadi murid dari Syekh Abdul Karim Nurullah Haji Rasul. Dan dia juga merupakan pelopor mendirikan madrasah Isyadin Nas Min di dekat Masjid Raya Jihad. Selanjutnya kita juga mengenal namanya Uria Hadam, seorang maestro tari, koreografer, pendidik, seniman multitalenta asal Padang Panjang. Beliau menggabungkan antara gerakan tari Minang dan silat. Berjasa besar dalam menghidupkan budaya Minangkabau di panggung seni nasional. Banyak hasil karya beliau yang masih sangat ditampilkan sampai sekarang dari berbagai acara, itu termasuk seni-seni tari piring, tari barabah, tari pedang, tari payung, tari sapu, dan tari-tari lainnya. Selanjutnya kita juga mengenal ada yang namanya tokoh yang berasal dari Padang Panjang, itu Hajah Rangkayu Rasuna Said. Beliau lahir memang bukan di Padang Panjang, dari Menejau Agam, tapi beliau mengejam pendidikan di Padang Panjang. Ia belajar di Dinia Putri Padang Panjang, didirikan oleh Ramah Indonesia. Dia merupakan pelopor pendidikan untuk perempuan Islam. Dan disinilah ia mulai terpengaruh oleh semangat kemajuan, keadilan gender, dan nasionalisme. Selanjutnya kita juga mengenal ada namanya Bapak Bustamil Arifin, merupakan putra asli daripada Padang Panjang, putra asli daripada Kota Padang Panjang, lahir pada bulan Oktober 1925. Walaupun beliau merupakan dasar dari militer, merupakan tokoh pelestari budaya Minang. Bapak Bustamil Arifin merupakan pendiri daripada Pusat Dokumentasi dan Evaluasi Kebudayaan Minangkabau (PDKM) yang sampai saat sekarang ini masih dibuka sebagai sebuah tujuan untuk museum budaya sejarah Minangkabau untuk Kota Padang Panjang. Yang ketiga itu alasan kenapa Padang Panjang layak untuk pengembangan untuk wisata budaya dan religi, itu ketiga itu memiliki potensi berupa warisan sejarah budaya dan religi. Ada beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini, adanya di Padang Panjang ada namanya Kampung Budaya dan Religi Sigando. Kampung Budaya dan Religi Sigando di Kelurahan Sigando, Padang Panjang Timur merupakan desa wisata yang bertema budaya dan religius yang memadukan antara kearifan lokal, sejarah Islam, dan keindahan Islam. Di Sigando pun merupakan tempat penyebaran Islam penting oleh tokoh Padang Panjang, itu tokoh nasional, itu Buya Hamka. Di Masjid Sigando merupakan masjid tertua di Minangkabau yang sampai saat ini masih digunakan untuk sholat dan tunai Al-Quran dari pagi hingga petang hari. Dan di desa ini pun masih mempertahankan tradisi Minangkabau seperti gotong royong, kumpulan majelis taklim, dan kegiatan kebudayaan komunitas lainnya. Masalah-masalah kesenian juga tetap dilaksanakan di kampung budaya ini. Seringkali diadakan festival seni berupa tari piring subuh dan batik lokal berupa batik asasi. Di sini juga dikenal adanya kuliner khas seperti cangkuk, sambalado, dan juga menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan ke kampung Sigando ini. Yang kedua itu perguruan ta'lim. Sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam penting yang paling berpengaruh di Indonesia, khususnya dalam sejarah pembaruan Islam di Sumatera Barat.
Di Parangpanjang juga memiliki fungsi besar sejarah budaya itu Dinia Putri, juga sudah kami jelaskan sebelumnya, merupakan sekolah pendidikan modern bagi perempuan Muslim yang didirikan oleh Ramai Indonesia. Dan di sini ada satu lagi dapat kami informasikan dalam rangka menarik kunjungan wisatawan ke lokasi ini. Di sini juga ada Museum Ramai Indonesia yang menggambarkan tentang perjalanan beliau dari memajukan masalah pendidikan khususnya bagi perempuan di Indonesia ini. Kemudian juga ada di Parangpanjang juga ada gelanggang pacu kuda Bancalawe. Gelanggang ini sudah berdiri sangat lama sekali sejak zaman pemerintahan Belanda, didirikan pada tahun 1888. Tempat ini bukan hanya sebagai tempat olahraga, juga merupakan tempat medium pelestarian adat dan budaya Minangkabau modern yang di sini ada istilah namanya pacuan kuda alik nagari. Dengan ada pacuan kuda ini menyatukan 23 nagari yang ada di Pabasko, itu dari Parangpanjang, Batipu, dan Sukupopoto. Dan dengan adanya gelanggang pacuan kuda Bancalawe ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya UMKM pariwisata dan ekonomi lokal di sekitarnya. Selanjutnya di Parangpanjang juga ada Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDKM, disingkat dengan PDKM. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau Parangpanjang ini merupakan museum dan pusat riset yang didedikasikan untuk melestarikan dan mendokumentasikan kekayaan budaya Minangkabau. Didirikan oleh Bapak Bustamil Arifin dan Bapak Abdul Hamid. Di sini berdiri bangunan berupa museum, berupa rumah gadang dengan banyak literatur dan arsip yang disimpan di dalamnya. Tercatat menyimpan lebih dari 3.000 dokumen berupa buku, naskah, clipping koran, mikrofilm. Koleksi ini mencakup salinan buku berbahasa Arab, Belanda, dan termasuk salinan History of Sumatra terbitan tahun 1811. PDKM juga menyajikan duplikat alat musik tradisional yang ada di Minangkabau. Di PDKM kita juga bisa menjumpai masalah berupa foto dan artefak, berupa koleksi meliputi foto adat, rumah tradisional, pemimpin lokal, serta replika peralatan budaya. PDKM juga menjadi pusat edukasi dan riset, sehingga menjadi pusat penelitian budaya, perpustakaan, ruang baca, dan auditorium untuk akademisi dan pelajar. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan bahwa di Parangpanjang juga ada stasiun kereta api Kota Parangpanjang. Dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1889, merupakan bagian daripada jalur kereta api untuk mengangkut batu bara dari Sawalunto ke pelabuhan Teluk Bayur Padang. Termasuk merupakan jaringan dari warisan tambang batu bara Ombilin Sawalunto WT-Pos 1 yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2019. Selanjutnya di Parangpanjang juga ada Kauman Parangpanjang. Sudah saya dijelaskan sebelumnya bahwa Kauman Parangpanjang merujuk pada kompleks Pondok Pesantren Kaum Muhammadiyah yang beroperasi di pusat kota Parangpanjang, yang merupakan menjadi salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan Islam yang paling berpengaruh di Sumatera Barat. Di Parangpanjang kita juga memiliki Islamic Center Parangpanjang, di mana Islamic Center Parangpanjang dikenal juga sebagai Masjid Agung, sekarang dikenal sebagai Masjid Agung Manurul Ilmi, merupakan ikon religi sekaligus destinasi wisata budaya di Kota Parangpanjang. Dibangun pada tahun 2016 dan kebetulan pada masa pemerintahan Bapak Wali Kota kita Bapak Indri Andis, dan resmi dibuka Februari 2018 oleh Ketua DPR pada saat itu Bapak Zulkifli Hasan. Bangunan-bangunan yang ada di sana itu bergaya perbedaan arsitektur Minangkabau dan inspirasi dari Timur Tengah, dengan eksterior berwarna keemasan dikelilingi oleh 4 menara tinggi. Adapun kawasan ini juga menjadi pusat wisata religi dan edukasi Islam, karena di sini diadakan penyediaan akademi agama, kajian kitab, pelatihan mubalik, konsultasi keluarga, dan lainnya.
Di sini juga dilaksanakan program-program rutin keagamaan berupa wirid kopri, tabligh akbar, pengajian rutin dan juga iktikaf Ramadan yang diikuti oleh ratusan jamaah se-Sumatera Barat. Saat ini Islamic Center dikelola secara aktif oleh Pemko dan BPIC dengan kampanye pariwisata religius berpenyuluhan ke masyarakat. Selanjutnya, alasan kenapa Padang Panjang layak untuk dikembangkan sebagai wisata religi dan pendidikan, wisata budaya dan religi adalah karena di Padang Panjang banyak sekali warisan budaya Minangkabau otentik yang sampai ada sampai sekarang. Itu pertama masalah tradisi adat. Di sini masalah sistem kekerabatan matrilineal, rumah gadang dan kaum, batagak penghulu, pasambahan, kesenian tradisional sebagai bagian dari adat, persepsi gotong royong dan beralik gadang masih terpelihara secara baik dalam kehidupan sehari-hari daripada masyarakat Kota Padang Panjang. Di Padang Panjang juga masih ada yang namanya filosofi adat Basen di Sarak Basen di Tebulah, di mana Padang Panjang dikenal sebagai salah satu pusat awal reformasi pendidikan Islam dan pelestarian adat Minangkabau. Di sini di Padang Panjang nilai-nilai adat Basen di Sarak Basen di Tebulah hidup berdampingan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini menegaskan bahwa adat Minangkabau tidak akan pernah bertentangan dengan Islam, justru sejalan dan saling menguatkan. Filosofi ini membentuk nilai dasar dalam sistem pendidikan masyarakat Minang, baik formal maupun non-formal. Warisan ini membentuk identitas Minangkabau yang taat adat dan berilmu tinggi. Selanjutnya, di Padang Panjang juga dikenal dengan masalah kulinernya. Di Padang Panjang, kuliner bukan hanya sekedar makanan, tapi merupakan bagian daripada warisan budaya. Padang Panjang memiliki sangat banyak kekayaan kuliner yang erat dengan budaya adat. Di Padang Panjang ada namanya kuliner rendang, gulai tunjang, gulai sinarui yang biasanya dimasak pada musim kurban, sate Padang Panjang, lamang tapai, galamai, cangkuat, sama lado. Banyak lagi makanan yang menjadi warisan kuliner di Kota Padang Panjang. Dan resep ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan disajikan dengan cara yang khas di Minangkabau. Makanan khas Padang Panjang lainnya berbagai macam hidangan Minangkabau yang kaya rempah dan cita rasa. Kemudian masalah arsitektur, Padang Panjang juga memiliki rumah gadang, rumah adat Minangkabau yang memiliki ciri khas arsitektur yang unik dan filosofis. Atapnya berbentuk gonjong dan menyerupai tanduk kerbau dan terbuat dari ijuk atau bahan alami lainnya. Rumah gadang di Padang Panjang seperti halnya rumah gadang lainnya di Minangkabau itu dirancang tahan gempa dengan tiangnya yang tidak ditanam langsung ke tanah, melainkan diletakkan di atas batu yang kuat. Rumah gadang juga difungsikan sebagai tempat tinggal perempuan dalam satu suku atau kaum, tempat musyawarah adat atau pelatihan penghulu, pusat pengajaran nilai adat dan agama, tempat upacara-upacara adat seperti batagak penghulu, baralik gadang, dan turun mandi. Selanjutnya, alasan kenapa Padang Panjang bisa dikembangkan sebagai wisata budaya dan religi itu karena adanya dukungan daripada Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang. ISI Padang Panjang merupakan salah satu pusat pendidikan seni tertua di Indonesia yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pelestarian, pengembangan, promosi budaya Minangkabau. Peran ISI sangat strategis dalam mendukung sektor budaya, yaitu dalam rangka pelestarian seni tradisi Minangkabau, produksi dan festival seni budaya, kolaborasi dengan komunitas dan desa wisata dalam hal riset, dokumentasi, dan edukasi wisatawan, promosi digital dan kreatif. Selanjutnya, ini yang paling penting, yaitu kenapa Padang Panjang layak untuk dikembangkan sebagai potensi wisata budaya dan religi, yaitu karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Padang Panjang. Pemerintah Kota Padang Panjang sangat aktif memberikan dukungan nyata untuk pengembangan wisata budaya dan religi di Kota Padang Panjang, yaitu satu, kemudahan akses. Bagaimana kita ketahui bahwa Padang Panjang terletak di jalur strategis Padang Bukit Tinggi, memiliki terminal AKDP dan AKAP, dan menjaga layanan akses menuju tempat wisata dalam kondisi mantap sepanjang tahunnya. Yang kedua, pemerintah Kota Padang Panjang juga berkolaborasi aktif dengan kementerian, lembaga,
instansi vertikal, bank-bank, BUMN, universitas, lembaga pendidikan, dan stakeholder lainnya dalam pengembangan wisata budaya dan religi di Kota Padang Panjang. Adapun dalam masa pemerintahan Bapak Indri Hanis dan Bapak Alex Saputra dari 5 tahun ke depan, banyak program unggulan dari pemerintah Kota Padang Panjang itu melekat kepada pengembangan wisata budaya dan religi di Kota Padang Panjang. Dapat kami catat dari 33 program unggulan yang ada beberapa program unggulan yang melekat daripada wisata budaya dan religi. Yang pertama itu Islamic Center sebagai pusat syiar Islam dan destinasi wisata religi. Islamic Center sebagai pusat syiar Islam sekaligus pusat aktivitas ekonomi baru dan dengan menghidupkan aktivitas religi berupa dakwah, majelis ilmu, kelas tahfiz dan taksin yang terbuka bagi seluruh masyarakat dan komunitas keagamaan. Yang kedua ada namanya program unggulan yaitu Cahaya Islami, yaitu dalam rangka menguatkan identitas Kota Islami Mekah dengan masyarakatnya yang agamis dan bermarwah melalui program keagamaan yang berupa program maghrib mengaji, pejuang subuh, satu rumah satu hafiz, pemberian beasiswa bagi calon ulama dan mubalik, penguatan peran masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, serta program tabligh akbar yang menghadirkan ulama ternama secara berkala. Selanjutnya ada namanya revitalisasi PDIKM, di mana program ini bertujuan dalam rangka mengembalikan pusat PDIKM sebagai pusat dokumentasi kebudayaan Minangkabau sebagai rujukan literatur studi kebudayaan Minangkabau terbesar di Indonesia. PDIKM akan dijadikan sebagai kawasan destinasi wisata unggulan yang merupakan perpaduan wisata budaya, sejarah, edukasi, dan alam dengan tata kelola yang profesional dan dukungan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, program unggulan pemerintah Kota Padang Panjang berkaitan dengan wisata budaya dan religi itu Padang Panjang Semarak Festival. Itu dalam rangka mewujudkan Padang Panjang sebagai kota event dari berbagai tema dan bentuk festival, bertujukan seni budaya, turnamen, kompetisi dan olahraga, kreativitas remaja, dan komunitas event keagamaan. Selanjutnya di Padang Panjang juga akan digalakkan kembali event Pacu Kuda tahunan. Hal ini itu dalam rangka mengembalikan pelaksanakan event Pacu Kuda sebagai kegiatan Alik Nagari Padang Panjang bertipu 10 foto yang akan terjadwal setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan. Hal ini kita harapkan dapat memancing pertumbuhan ekonomi daripada masyarakat Kota Padang Panjang. Selanjutnya ada namanya program Bersamakan. Program ini bertujuan dalam rangka kemitraan pemerintah kota bersamakan dalam rangka menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau sekaligus menanamkan nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membangun masyarakat Padang Panjang yang tangguh, berkarakter, dan bermarwah. Selanjutnya program pemerintah Kota Padang Panjang dan merupakan dukungan dari pengembangan wisata budaya religi Kota Padang Panjang adalah bersama PT KAI mengelola warisan dunia. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Padang Panjang merupakan salah satu rangkaian dari warisan dari WT BOS, di mana di Padang Panjang berdiri stasiun kereta api Padang Panjang. Melalui kerjasama dengan PT KAI ini kita harapkan stasiun ini akan dikelola menjadi sebuah destinasi wisata sejarah, edukasi, seni budaya, pertunjukan, dan kuliner, sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Padang Panjang. Dan namanya juga program homestay naik kelas. Ini dalam rangka mendukung program pariwisata di Kota Padang Panjang. Program ini merupakan bentuk program pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha homestay agar dapat meningkatkan atau mengupgrading fasilitas dan pelayanan homestay di Padang Panjang, setara dengan Hotel Bintang 2 untuk mendukung Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan dan kota event. Kita berharap dengan program homestay naik kelas ini bisa memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang nantinya akan berkunjung ke Kota Padang Panjang. Mungkin sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Kadis sudah menyampaikan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas ya bagi pembangunan wisata di Kota Padang Panjang. Jadi kalau dilihat dari temanya
wisata budaya dan religi. Berarti ada unsur-unsur dari beberapa potensi budaya dan religi yang menjadi unggulan dalam pariwisata di Kota Padang Panjang. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Haritman. Beliau, Haritman silahkan. Mungkin kalau ada masalah dengan jaringan tidak usah on cam. Silahkan kita share ya. Halo, Pak Haritman. Halo. Ya, Pak Haritman dengar? Sudah Oke, bisa? baik. Oke, baik. Oke. Kita sudah share PPT-nya. Silahkan, Pak Haritman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak yang hadir pada malam hari ini di kegiatan kita yang sangat luar biasa ini. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Sri, nama, kemudian saya adalah Ketua Pok Darwis Laskar Pemuda Peduli Lingkungan yang berada di Nagari Amping Parak atau Desa Wisata Amping Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pertama, saya ingin sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas, kondisi yang sangat terbatas ini. Tadi saya dan kawan-kawan sudah persiapkan tempat untuk Zoom meeting, rupanya di sana bermasalah. Akhirnya saya coba pindah ke nagari tetangga, kecamatan tetangga. Sehingga dapat sinyal yang bagus, cuma kondisi baterai mungkin tinggal sedikit. Walaupun demikian, dalam waktu singkat ini saya coba sampaikan beberapa hal. Pertama, kami Desa Wisata Amping Parak tahun kemarin masuk ke 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan di acara puncak ADWI itu kita juara 3 di kategori resiliensi. Nah, saya mau bicara sedikit asal mula kegiatan Desa Wisata Amping Parak ini. Kenapa kita fokusnya ke PRB misalnya? Karena di rencana induk pengembangan pariwisata nagari kita, wisata kita itu penekanannya ke ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana. Sebetulnya di awal saya dan kawan-kawan dan pegiat lingkungan belum kepikiran sebetulnya soal pariwisata ini. Jadi kami berangkat dari nol. Di tahun 2015 itu saya sedikit ceritakan kondisi Amping Parak, pantai, kemudian lahan pasang surut ketika itu hanyalah merupakan lahan tandus. Sebetulnya tidak ada vegetasi, tidak ada mangrove, tidak ada cemara laut, kemudian danau genangan air yang begitu luas tidak termanfaatkan untuk kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di 2015 kemudian sebelumnya 2014 itu para ahli sering saya coba baca di media cetak. Ketika itu sedang booming isu Megatrust Mentawai ketika itu. Nah, Megatrust Mentawai ini Bapak Ibu, ini bukan lagi isu, tetapi yang mengeluarkan informasi itu justru lembaga-lembaga resmi pemerintah. Misalnya BNPB, kemudian para ahli, dan bahkan sejumlah universitas ternama di luar negeri, misalnya Nanyang University, bahwa di depan Amping Parak, di depan Kabupaten Pesisir Selatan itu ada ancaman megatrust yang disebut dengan Megatrust Mentawai.
itu kalau terjadi dari pusat gempa itu diperkirakan mampu menghasilkan gempa 8,9 skala Richter, dan ini kemudian berpotensi tsunami. Kecepatan tsunami dari Mentawai itu, dari pusat gempa itu hanya butuh waktu sekitar 25 menit. Artinya itu adalah golden time. 25 menit dia sudah sampai di pantai Amping Parak. Kira-kira seperti itu digambarkan oleh para ahli. Ketinggian gelombang tsunami bisa mencapai 15 sampai 20 meter. Landaannya ke darat, ke arah timur kalau di tempat kami, itu bisa mencapai 3 sampai 6 kilometer. Nah, ini yang membuat kami bersama kawan-kawan di Amping Parak tergerak untuk menanam vegetasi, di antaranya cemara, kemudian mangrove, karena tidak mungkin rentang pantai yang begitu panjang kemudian pemerintah membangun sistem pengamanan, membangun bangunan untuk menahan laju gelombang tsunami, tidak mungkin karena biaya besar. Nah, rupanya memang kondisi yang terbuka itu tidak ada pengaman, kondisi kita berada di zona merah, dan kita bersepakat untuk menanam mangrove dan cemara laut. Ditanam awalnya sekitar 35.000 batang pohon mangrove, kemudian cemara laut sekitar 3.700, dan itu tumbuh alhamdulillah dengan baik. Nah, seiring perkembangan waktu, tanaman kami besar. Di 2015 akhir itu kami sering melakukan patroli pengawasan tanaman, dan akhirnya kami menemukan penyu mendarat. Ada beberapa ekor penyu kami selamatkan, kami buat penangkarannya sampai dia menetas. Dan ini akhirnya menarik perhatian kawan-kawan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Termasuk ketika itu ada pegiat dari Jerman, Arbeitersamreterbund, dan mereka akhirnya membantu kita selama 3 tahun. Nah, dalam proses-proses seperti itulah akhirnya kawasan itu berkembang. Orang melihat kondisi Amping Parak, kalau dibandingkan tahun-tahun awal kondisi kritis, sekarang sudah menjadi lahan terbuka hijau, kawasan terbuka hijau. Akhirnya kami di 2018-2019 membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan kelompok sadar wisata. Disitulah baru kami mulai diperkenalkan bagaimana mengelola sebuah lembaga pariwisata di desa, di nagari, dan kemudian setelah kita membentuk lembaga dan pemerintah secara berjenjang, mulai dari pemerintah nagari, pemerintah kabupaten mengeluarkan SK pengukuhan kelompok sadar wisata. Dan secara umum sebetulnya Bapak Ibu, kami melihat beberapa potensi pariwisata di situ, ya, karena kita basisnya laut, kita punya mangrove, kita punya cemara laut, kita punya pantai yang bersih, panjang, kemudian di pantai itu merayap penyu, dan sejumlah sejarah lokal yang belum muncul ke permukaan itu kami secara perlahan coba mengorek dan memunculkan ke permukaan. Di kemudian hari, karena memang kami menyadari desa wisata itu butuh fasilitas pendukung. Fasilitas-fasilitas itu saya bersama pemerintah nagari, wali nagari, coba membangun sebuah komunikasi sehingga kita mendapatkan mitra-mitra kerja, mitra strategis, sehingga fasilitas-fasilitas dasar itu bisa terpenuhi. Kami kemudian membuat paket-paket pariwisata
awalnya saya tidak tahu, tidak paham bahwa apa yang kami jaga, apa yang kami rawat, apa yang kami tanam, kemudian apa yang kami lindungi itu rupanya punya segmen pasar tersendiri. Dia tidak wisata murahan rupanya. Saya tidak tahu sebetulnya bahwa ini adalah barang mewah kalau kita sandingkan ke pariwisata. Misalnya penyu. Mulai dari tahun 2019 mulailah berdatangan kawan-kawan dari Eropa, ada dari Belanda, ada dari Belgia, ada dari Prancis dan lain sebagainya. 1 tahun kami dapat tamu bisa sampai 100-200 wisatawan asing. Mereka di situ memang kami tawarkan wisata minat khusus tadi. Di pantai kami persiapkan tenda, kemudian kami ajak mereka untuk menyaksikan penyu mendarat, bertelur, dan itu yang menurut mereka unik, langka, dan bisa dijual keluar. Nah, bagaimana dengan masyarakat atau wisatawan lokal? Kami ke sekolah-sekolah misalnya membuat paket pariwisata edukasi. Misalnya edukasi tentang penyu, edukasi tentang mangrove, dan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di desa wisata kami. Dan bisa kita lihat angka pertumbuhan kunjungan kalau yang lokal, artinya wisatawan domestik itu 1 tahun bisa mencapai 100 di atas 100.000, dan hampir 60% mereka terkelola dengan baik. Artinya mereka datang berkelompok, mereka datang atas nama institusi, dan ini lebih mudah mengakomodir mereka, lebih mudah kita melaksanakan, menjalankan paket-paket wisata yang kita siapkan. Lalu selain ada potensi potensi alam, kami juga ada potensi budaya. Di tempat kami yang masih bertahan misalnya sampai hari ini, misalnya lahir anak kembar perempuan laki-laki, artinya 1 pasang, masih ada tradisi dan bertahan sampai sekarang tradisi perang pisang. Nah, ini suatu waktu atau untuk kepentingan tertentu juga bisa kita tampilkan sebagai daya tarik atau atraksi pariwisata. Terkait kuliner, ya kuliner karena kita basisnya alam, basisnya laut, ada beberapa produk yang kita angkat. Misalnya di Muara Ambing Parak yang dulu gersang, sekarang sudah tumbuh mangrove, dan di situ rupanya berkembang berbagai jenis ikan, kerang, udang, dan lain sebagainya. Dari situ kami angkat misalnya makanan berupa lokan misalnya. Lokan itu bisa direndang, bisa produknya berupa palai lokan. Kemudian ada langkitang misalnya, langkitang dijadikan langkitang cucui. Dan ini memang semuanya basis utama, bahan makanan utama itu berasal dari laut dan kawasan mangrove. Terkait resiliensi ini penting. Tadi dari awal saya sudah katakan bahwa ada potensi besar ancaman megatrust mentawai di Amping Parak. Itu hampir seluruh
lembaga yang ada di situ sudah dilatih, sudah diberi pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. Sehingga terbentuk di Amping Para itu forum pengurangan risiko bencana, kelompok siaga bencana, tim penanggulangan bencana, kemudian lahir peraturan nagari tentang peraturan nagari tentang ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana. Ini Bapak Ibu semua dalam waktu dekat akan didaftarkan ke UNESCO. Artinya kita ingin sampaikan ke wisatawan kita datang ke Amping Para, insya Allah di situ sudah ada upaya pengurangan risiko bencana. Tentu tidak itu saja, terkait kegiatan-kegiatan pembersihan lingkungan di desa wisata kita sudah punya lembaga pengelola sampah, unit pengelola sampah yang sampah itu sudah terpilah, ada yang bisa dipergunakan ulang, kemudian ada sampah itu yang dijadikan kerajinan, misalnya berupa tas, berupa tikar, berupa produk-produk yang bisa dimanfaatkan dan itu menjadi cenderamata juga. Dan kawan-kawan yang beraktivitas misalnya membuat sulaman bayangan, sulaman benang, ada yang berbentuk gantungan kunci, itu selalu kita tampilkan bahkan kita siapkan space di kantor atau di sekretariat Pok Darwis di Amping Para. Nah, ini kemudian Bapak Ibu, salah satu yang juga kita pertahankan di Nagari Amping Para adalah tradisi makan bajamba. Saat ini perhatian banyak lembaga di Amping Para untuk studi banding, untuk melakukan penelitian, dan itu rata-rata memang kami sambut untuk makan siangnya misalnya dengan tradisi makan bajamba. Saat visitasi ADWI tahun 2024 kemarin, kita terjunkan ibu-ibu untuk makan bajamba ini lebih dari 1.000 jamba. Itu seluruhnya jamba berisi makanan, satu jamba bisa menampung bisa untuk 4-5 orang. Awalnya kami tidak kepikiran juga jamba ini bisa jadi sebuah hal yang menarik. Karena itu kalau di kampung kan biasa-biasa saja. Tapi rupanya dari beberapa kali kita melakukan kegiatan makan bajamba itu, yang unik itu adalah setiap orang tidak tahu menu apa yang ada di hadapannya, dan tanda tanya yang ada di hati wisatawan kita sebelum dibuka itu menjadi sebuah katakanlah keingintahuan apa sebetulnya ada di dalam jamba itu, dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan setiap yang membeli paket pariwisata kita, rata-rata mereka minta dilayani dengan makan bajamba. Kami di Amping Para punya beberapa homestay dan itu ya rata-rata dihuni oleh kawan-kawan yang bermalam, yang melakukan kegiatan di Amping Para 2-3 hari. Kalau terakhir punya kita 8 kamar homestay. Nah, ini bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh pengunjung, tapi karena memang posisi kita berada di jalur lintas barat Sumatera, kadang-kadang kawan-kawan yang mau ke Padang singgah bermalam di homestay kita di Amping Para. Lalu
di Amping Parak kita merekrut anak-anak muda untuk sosialisasi, untuk promosi, sehingga kita punya beberapa misalnya Facebook, kemudian Instagram, dan kita juga punya website yang khusus untuk mempromosikan pariwisata kita. Itu semua dikelola oleh anak-anak muda yang tentu mereka melek dengan IT. Dan ini ternyata menjadi daya dobrak untuk mempromosikan pariwisata kita ke luar. Itu terkait dengan upaya untuk promosi. Dan terakhir, Bapak Ibu, sekarang kita di Amping Parak ada beberapa event yang sedang dalam proses dan sedang di hadapan mata. Hari Minggu besok tanggal 13 Juli kita menggelar Festival Desa Wisata Amping Parak. Ada beberapa perlombaan di situ, misalnya ada jalan santai, ada lomba kano, ada bermacam-macam lomba yang rencananya dibuka oleh Pak Bupati. Dan ini rencana kami memang dikukuhkan atau masuk jadi kalender pariwisata nagari dan pariwisata kabupaten. Kemudian 1 minggu sesudahnya ada lagi kegiatan bersama BMKG, kita mau pertajam ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana. Barangkali karena saya memakai HP, Ibu, Bapak, saya tidak bisa membaca materi yang saya berikan ke Ibu Sri, ya karena terlalu kecil, saya tidak bisa jelas terbaca. Saya sampaikan apa yang ada, apa yang saya alami, ya mudah-mudahan tidak terlalu jauh meleset dari apa yang saya tulis di bahan presentasinya. Barangkali itu saja, Ibu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haritman. Menarik sekali kawasan wisata yang berbeda ya, pesisir pantai. Jadi desa wisata, ekowisata yang berbasis pengurangan risiko bencana ya, PRB. Jadi memang ini satu kawasan yang punya minat khusus untuk terhadap penyu, konservasi penyu, mangrove, dan daya dukung lingkungan pesisir pantai dalam mengatasi risiko bencana. Perkiraan dari ahli ya, para ahli tentang tsunami dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Baik, tadi kita sudah tahu bagaimana potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang dengan wisata budaya religinya, kemudian Nagari Amping Parak dengan potensi wisata ekowisatanya yang berbasis pengurangan risiko bencana, pemanfaatan ekologi alam yang menjadi daya dukung wisata. Nah, ini cukup menarik bagi kita. Dua wilayah yang sangat mempunyai karakteristik secara ekologi yang bisa diangkat menjadi suatu potensi dalam pengembangan wisata yang sudah ada di Sumatera Barat dalam upaya peningkatan wisata. Baik, sebelum kita beri kepada audien penanya, kita sampaikan juga bahwa dari radio, dari para pendengar, kita dapat informasi sudah pesertanya 275. Pak Asbi bisa info lagi, itu terakhir 275 peserta pendengar acara kita hari ini. Mudah-mudahan akan didengar oleh pemirsa lainnya, menjadi ruang minat kita bersama-sama terhadap keberadaan potensi wisata di Sumatera Barat. Baik, mande-mande para pemirsa sekalian, termasuk bapak-bapak dan narasumber, sebelum kita
memberi kesempatan kepada penanya, baik kita coba untuk share screen sekilas video kunjungan kami Mandi Minang Mancanegara ke beberapa wilayah Pulang Basamo. Mungkin bisa dibantu Mandi Tati? Siap, insya Allah. Silakan Mandi Amba Tati. coba. Amba Apa dulu coba. ya Pak Kadis ya, Pak Haritman, Bapak-Bapak semua. Saya coba ya. Setelah ini kita adakan tanya jawab begitu ya, Mandesri. Ya, kita coba ini sebentar. Nanti baru Tunggu. kita beri. Ini sudah ada juga beberapa di chat, di kolom chat, silahkan atau resen. Kemudian nanti kita lihat juga di radio. Sebentar. Ini sudah bisa didengar, Udah. dilihat? Udah. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan sedikit tanggapan kepada Pak Hardiman tadi. Saya sebagai saksi utama yang telah menikmati makan berjamba itu bagi saya merupakan suatu kehormatan yang luar biasa, karena untuk pertama kalinya saya pernah merasakan itu sangat berkesan. Saya hadirkan ini video dari sekilas dari tentang kami Pulang Bersamo. Mudah-mudahan Pulang Bersamo yang berikutnya akan lebih seru lagi, karena melihat barusan tawaran yang diberikan dari Pemko Padang Panjang juga sangat menarik, lebih menarik lagi dari yang saya ketahui, dan gitu pula dengan di Ampiang Barat. Silakan saksikan, mudah-mudahan berkenan. Suaranya nggak dengar ya? Tidak, sorry, tidak kedengaran? Suaranya nggak ada. Oh, tunggu. Saya ulang lagi kalau begitu. Bisa kita komentari juga. Oh, dia nggak usah pakai suara? Bisa kita komentari juga kalau suaranya nggak ya, bisa. boleh. Ya. Durasi silakan Mandesri yang komentar karena lebih tahu. Oh, kita nggak ada ini ya, nggak kelihatan, agak kecil. Kita lihat. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak semua, ini adalah kunjungan kami ke Pantai Padang, puncak Gunung Padang, dengan bentar, ini di Gunung Bukit Gado-Gado. Ada Bukit Gado-Gado ya, Sri. Oke, coba lanjut Mandi Tati, atau saya stop coba ya, sebentar. Tunggu, kalau gitu saya ulang lagi. Stop dulu, enggak? Ya, stop dulu ya, saya nggak usah disampaikan karena kita ada penanya juga nih Mandi Pen, supaya ada ruang waktu. Langsung aja. Langsung aja ya. Sekilat aja, langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Tuh, demo ular. Ini di Bukit Gado-Gado. Ini acara kegiatan kita, webinar di seminar di FISIP. Mengangkat dengan pakaian tradisional, pakaian pengantin Minangkabau, kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di FISIP Universitas Andalas. Kemudian kunjungan kita ke 3 kota, kita berkunjung ke Padang Panjang, kemudian temu ramah dengan pejabat Pemko ya, ada asisten juga ibu dari Pemko waktu itu. Kita dijamu di rumah makan Pak Datua, kemudian kita singgah ke Pusat Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau PDKM dan mencoba untuk memakai pakaian adat. Ternyata luar biasa. Orang menganggap pakaian adat itu cuma ada di Istana Pagaruyung. Ternyata di PDKM ada. Nah, itu yang menarik bagi kami. Kami menggunakan pakaian di sana, menyewa di sana juga. Kemudian singgah ke Tanah Datar, Istana Silindong Bulat. Ini Istana Silindong Bulan. Kemudian juga kita berkunjung ke Balai Pelestarian Kebudayaan PPK Wilayah 3, masih di daerah Batu Sangkar. Kita mendatangi pusat informasi terkait dengan cagar budaya
tinggalan-tinggalan secara arkeolog ya, teman-teman dengan apa. Kemudian kita lanjut ke Kota Sawah Lunto. Terakhir kita ke Kota Sawah Lunto, mengunjungi makam Muhammad Yamin, berziarah ke makam Muhammad Yamin. Kami datang ke Puncak Cemara di Sawah Lunto, melihat beberapa objek wisata di sana termasuk museum, dan kita dijamu oleh pemerintah kota Sawah Lunto. Kita berkunjung ke Museum Gudang Ransum, Museum Basuro, dan Museum Kereta Api. Ini beberapa museum Gudang Ransum, tinggalan koleksinya langsang. Nah, mandi-mandi mengunjungi ini. Ke Museum Basuro juga, masuk ke lubang Basuro. Ini Mandi Tati dari Belanda, juga Mandi Nina dari Belanda. Kemudian kita ke Museum Kereta Api, masih di Kota Sawah Lunto, lihat Mak Itam. Terakhir kita berkunjung ke Solo, singgah ke program UMKM dari Mandi Inang Mancanegara juga, kolaborasi kita, dan kita kunjungan ke Bapeda Provinsi Sumatera Barat, bertemu ramah dengan Pak Medi, kita saling berdiskusi tentang potensi-potensi pembangunan yang ada di Sumatera Barat. Kemudian ke Sanggar Tari, Sanggar Seni Bijo, ya Bijo, adalah salah satu dari binaan dari Mandi Minang Mancanegara, Mandeir, Jawahir. Kemudian kita berkunjung ke Ampiang Para. Nah, tadi disampaikan Mandi Tati, kami sempat dijamu di sana, makan bajamba. Mungkin ini pengalaman pertama bagi Mandi Tati, mandi-mandi yang belum pernah mencoba makan bajamba, dan di lokasi yang disampaikan oleh Pak Hadiman yang luar biasa, pengelolaan memadukan kondisi ekologi alam dengan mengatasi bencana menjadi. Oke, baik. Ini sekilas Bapak Ibu, mande-mande pemirsa sekalian, video singkat kita waktu kunjungan Pulang Basamo. Insya Allah Mandi Minang Mancanegara akan melakukan Pulang Basamo lagi tahun 2026. Baik, ini sudah ada penanya. Kita coba dulu yang ada di kolom chat dulu ya. Nanti kita lihat juga di radio. Baik, ada pertanyaan pertama ditujukan. Assalamualaikum Ibu Moderator, izin bertanya kepada Pak Haritman. Pak Haritman masih tergabung? Masih Bapak? Oke, ada, saya lihat ya. Gaya komunikasi apa yang digunakan oleh Pak Haritman dalam pengembangan ekowisata? Jadi bagaimana cara berkomunikasi ya untuk dalam pengembangan wisata. Kemudian bagaimana upaya Pok Darwis dalam menguatkan kelembagaan. Apakah ada Pok Darwis menyiapkan regenerasi agar pembangunan berkelanjutan? Ini dari pertanyaan dari pegiat wisata Sumbar. Nah, ini selalu kalau setiap kita ke lapangan kita temukan ada beberapa Pok Darwis yang aktif, ada beberapa Pok Darwis yang tidak aktif. Nah, ini juga menarik, ini bagaimana cara-caranya Pak Haritman untuk dalam pengembangan ekowisata dengan menggunakan gaya komunikasi seperti apa yang digunakan dalam pengembangan ekowisata ini. Itu satu pertanyaan Pak Haritman. Yang kedua, apa aja upaya yang dilakukan Pok Darwis dalam penguatan kelembagaan itu? Karena kalau dilihat kesannya Pok Darwis ini kan seperti program pemerintah ya, kesannya top down. Tapi bagaimana untuk penguatan kelembagaan, kemudian bagaimana menyiapkan regenerasinya supaya ada sustainable keberlanjutan. Silakan Pak Haritman. Halo Pak Haritman. Oke, silakan. Halo Pak. Halo. Ya. Bapak dengar tadi ada di kolom chat. Saya Ya, sampai. Nah, oke, silakan kalau- dari pegiat wisata Sumbar.
Ya, kalau dari kolom chatnya saya tidak bisa baca, Ibu. Ya, saya tadi Oke, sampaikan. tapi sudah saya tangkap inti pertanyaannya. Pertama, gaya komunikasi. Jadi begini, Ibu. Kita pertama tentu ya namanya berorganisasi, tentu satu ada tujuan bersama yang ingin kita capai. Tujuan bersama itu kalau di pariwisatanya ya bagaimana lembaga desa wisata kita itu punya visi, punya misi, kemudian diimplementasikan dengan program kerja, dan ini harus harus masuk ke dalam pikiran kawan-kawan di kelembagaan. Karena memang Pak Darwis atau sebelumnya kegiatan kita, kegiatan lingkungan, maka memang pemahaman utama itu adalah ini lembaga sosial. Ini harus dipahami di dalam 100 orang mencari 1-2 yang mampu memahami visi, misi, kemudian bertahan, apalagi banyak tantangan. Kita pastikan setiap orang itu punya kapasitas berbeda, punya kemampuan berbeda, dan setiap orang perlu penanganan berbeda. Kalau yang orientasinya misalnya pendapatan, ya tentu kita pastikan mereka punya kemampuan untuk bisa misalnya memberikan materi segala macam. Artinya kemudian dengan memberikan materi di beberapa forum, kadang kan memang ada pendapatan. Nah, kemudian bagi yang punya kuatnya ke lingkungan, kita dorong, kita distribusikan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan. Jadi di Amping Para itu memang saya dan kawan-kawan punya istilahnya punya banyak baju. Di suatu waktu kita bisa jadi Podarwis, di suatu ketika bisa jadi pengawas, maksudnya kelompok masyarakat pengawas yang mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian nanti ke konservasinya kita adalah kelompok atau mitra konservasi resmi pemerintah. Dengan banyak baju dalam tanda kutip yang saya katakan tadi, itu memungkinkan kita bisa beraktivitas hampir setiap hari. Artinya kawan-kawan bisa terdistribusikan untuk beraktivitas setiap hari antara lingkungan, kemudian pengawasan dan kegiatan Podarwis, dia saling berkaitan. Dan memang setiap persoalan perlu dibicarakan dengan baik, dan itu gunanya kita mengatur misalnya ada pertemuan bulanan, pertemuan harian. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dalam pertemuan, ada kalanya memang harus pendekatan face to face dari hati ke hati, itu beda lagi penanganannya. Kemudian kaderisasi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Pak Darwis sudah berbunyi di sana bahwa kita perlu mempersiapkan kader untuk untuk keberlanjutan kegiatan. Nah, kader kita ini macam-macam, Bapak Ibu. Pertama, kader yang memang dipersiapkan tanpa melalui jenjang pendidikan khusus. Tapi kita di Podarwis Amping Para itu
ada yang kadernya yang disekolahkan ke sekolah tinggi. Misalnya kita diberi ruang oleh pemerintah, diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mengikuti sekolah kedinasan, sekolah dinas di Kementerian Kelautan misalnya. Karena kita pegiat konservasi, ada ruang untuk itu, ada kesempatan untuk itu. Sampai sekarang sudah 3-4 orang anak kita yang kader kita yang sengaja disekolahkan untuk mengetahui lebih dalam tentang sumber daya kelautan dan perikanan. Artinya nanti setelah mereka bersekolah, ilmu mereka tentu tidak sama dengan ilmu yang kita dapatkan secara otodidak. Barangkali itu Ibu, Bapak, semua jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Itu penanya dari pegiat wisata Sumbar. Nah, kita juga menarik juga ini untuk Padang Panjang ini. Jadi silakan mande-mande pemirsa lainnya kalau ada bertanya dengan Padang Panjang. Sambil menunggu kita bacakan juga satu lagi penanya dari mahasiswa UNAN ini ya. Randi Putra Nado. Pertanyaan pertama, bagaimana membangun kesepahaman, kesepakatan dan aksi bersama? Ini komitmen bersama ini dalam pengembangan ekowisata bahari berkelanjutan. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan juga Pak Haritman ya, yang senada. Yang kedua, bagaimana koneksi awal bisa arbitrer, sumiter, bisa bekerja sama dengan Pok Darwis itu. Jadi ini partisipatif secara menjadi isu aksi kolektif gitu. Jadi kesepakatan ya mungkin hampir sama juga nanti dengan pemerintah kota Padang Panjang ya, Padang Panjang dengan program-program unggulan wisatanya, bagaimana melibatkan semua pihak yang terlibat ya, membangun visi yang sama melihat suatu potensi wisata. Oke, itu pertanyaan dari mahasiswa UNAN. Pak Haritman bisa merespon? Baik, Ibu. Jadi begini, setelah kita punya lembaga, apakah lembaganya kelompok sadar wisata, apakah lembaganya kelompok masyarakat pengawas, atau mitra konservasi, yang terpenting setelah itu kita kan diikat pertama oleh anggaran dasar rumah tangga, kita diikat oleh akte notaris, kita diikat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memayungi kita. Itu satu yang akan membuat kita lebih kuat. Kemudian ketika kita sudah memiliki lembaga, apakah Pok Darwis, apakah Pok Maswa, saya berpikir seperti ini Ibu, Bapak, kawan-kawan semua, kita sudah punya lembaga. Itu sama, saya coba analogikan ke kawan-kawan yang berprofesi sebagai juru medis. Apakah dia bidan, apakah dia dokter. Dokter bidan setelah bekerja resmi di pemerintah, dia punya klinik. Dia punya klinik, artinya tidak bisa diam setelah keluar dari kerja rutinnya. Kawan-kawan di lembaga yang sudah terbiasa terasah di organisasi, kemudian punya program kerja, kerjanya itu tidak dilaksanakan, sama dengan bidan, kemudian tenaga medis yang setelah bekerja di pemerintah, kemudian pulang, kemudian diam. Nah, kami ini perlu dicarikan jalan keluarnya. Dicarikan jalan keluarnya, yakni kegiatan-kegiatan, dan kegiatan ini pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita punya pembiayaan. Jadi kenapa saya tadi katakan saya dan kawan-kawan punya baju lebih dari 1, 2, bahkan 3. Tujuannya adalah karena dengan berbaju Pok Darwis kita bisa memperoleh pembiayaan dari mitra yang berkaitan dengan pariwisata.
ketika kita memakai baju konservasi itu bisa lebih luas. Salah satunya kita bisa kerjasama dengan Arbeiter-Samariter Bund Jerman. Ya. Kita bisa menggait pembiayaan CSR karena Bapak Ibu dengan pembiayaan nagari, pemerintah nagari dananya kecil, pemerintah kabupaten pun sebetulnya kecil, apalagi untuk kegiatan-kegiatan lingkungan biasanya tidak terlalu besar. Nah, akhirnya kita harus lebih kreatif, menyesuaikan diri dengan nomenklatur keuangan pemerintah maupun keuangan di pihak swasta. Ketika kami memakai baju kelompok masyarakat pengawas, maka induk di pemerintah pusat itu adalah Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Mungkin Ibu Bapak ingat Bu Susi melakukan pengeboman kapal. Itu adalah hasil laporan dari kawan-kawan di kelompok masyarakat pengawas seperti yang ada di Amping Parang. Nah, maksudnya apa? Ketika pemerintah undang-undang mengatakan bahwa kegiatan kepengawasan bisa melibatkan masyarakat, maka di situ ada tanggung jawab pemerintah untuk mensupport masyarakat yang sudah berorganisasi dengan pembiayaan-pembiayaan. Nah, nanti ke pariwisatanya terserah mau di bantuan tadi bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Toh memang di Kementerian Kelautan misalnya ada bantuan pariwisata laut bahari, ada bantuan pondok pariwisata kita punya di Amping Parang seperti itu. Jadi kita perlu lebih kreatif untuk membuat strategi termasuk memahami karakter keuangan pemerintah. Orang pariwisata tentu tidak diterima nanti proposalnya di Kementerian Kelautan. Orang Pokmaswas tentu tidak diterima secara kelembagaan, secara administrasi di Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Itu dari pertanyaan dari mahasiswa UNAN. Selanjutnya kita lihat yang resen, Mandetati. Silakan Mandetati. Ya, terima kasih. Setelah tadi uraian dari kedua narasumber kita, saya sangat bergembira sekali karena rasa ingin untuk pulang kampung itu semakin besar, ya, karena sangat menarik sekali apa yang tadi dibicarakan. Saya hanya ingin menitip satu pesan saja. Apabila memang Sumatera Barat ingin memajukan pariwisata, saya ingin titip saja satu saja yang mungkin saya sering sebutkan. Tolong sanitasi di restoran, di rumah makan, di mana-mana di tempat umum itu dijaga sekali. Karena itu akan mengganggu kenyamanan kami para turis untuk datang. Karena ya saya mungkin maaf ya tidak bisa disamakan standar dengan Eropa, tetapi layaknya itulah bisa sedikit meringankan kecemasan saya, karena selama ini itu yang membuat saya cemas di Sumatera dan di Indonesia pada umumnya. Mohon maaf apabila tidak berkenan, tetapi perlu saya sampaikan, mumpung para bapak-bapak yang hadir di sini juga merupakan suatu instansi atau orang yang sangat erat hubungannya dengan pariwisata, apalagi kita berniat untuk memajukan pariwisata yang potensi kita jauh lebih baik. Betul kata Ibu Ben tadi, di Eropa bagus, tapi di Minangkabau juga tidak kalah bagus. Dan saya sendiri bisa membenarkan itu karena komplit, ada tawaran kulinernya, alam dan budaya yang tidak bisa ditandingkan dengan di negara-negara lain. Itu titipan saya hanya satu, yaitu tolong sanitasinya dijaga dan diperhatikan apabila kita menginginkan perkembangan. Mohon maaf, sekian dari saya.
Oke, baik, Mande Tati, terima kasih. Nah, Mande Tati menyampaikan nih pengalamannya datang ke pulang ke kampung. Oke, baik. Ini menarik sebenarnya juga. Saya ada beberapa masih ada yang bertanya sebelum lihat di kolom chat. Kalau ada resen, silakan resen. Silakan mande-mande para pemirsa lainnya. Oke, ini mungkin saya coba bertanya dengan Pak Kadis ya. Pak Kadis masih terhubung? Pak Kadis Padang Panjang? Masih Bu, Padang masih Bu. Panjang? Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan bagi kita bahwa kita mengakui bahwa Sumatera Barat itu secara potensi itu luar biasa, ya. Tapi selalu terbentur dengan sustainable keberlanjutan, apalagi nuansa politik ya. Hari ini komitmen wali kota kita luar biasa, ya. Kalau terpilih punya program unggulan, kemudian terlihat dari alokasi konkret dari alokasi anggaran-anggaran program unggulan itu. Nah, kita lihat Padang Panjang juga begitu komitmen awal beliau, kita tahu Pak Indrianis revitalisasi PDKM. Secara fisik ada potensi, tapi satu hal yang kita lihat kelemahan itu adalah keberlanjutannya. Yang kedua, masyarakat masih menganggap bahwa pengembangan wisata itu tanggung jawab pemerintah saja gitu. Itu masih ada. Ya, kalau nggak ada lagi Pak Indrianis, berarti wisatanya nanti akan stop lagi gitu ya. Sudah dilakukan sebelumnya, kemudian nggak akan berlanjut, tidak akan sustainable gitu. Artinya pelibatan partisipatif masyarakat merasa memiliki manfaat pariwisata itu belum sampai kepada titik itu. Terus apa upaya yang pernah dilakukan oleh Pemko untuk mengatasi hal seperti itu? Kita tahu Padang Panjang itu kan luar biasa, orang hanya menjadi transit saja kesannya Padang Panjang. Bagaimana orang bisa singgah, berhenti, dan menginap di Padang Panjang. Kemudian dengan potensi ada MIFAN-nya, ada PDKM-nya. Potensi itu ada tapi tidak berhenti gitu loh. Tidak ada aktivitas yang akhirnya menjadikan daya tarik wisatawan untuk datang ke sana. Mungkin bisa ini salah satu yang menggelitik hati saya sebenarnya. Mohon maaf juga sebagai moderator. Apa saja yang dilakukan oleh Pemko untuk mengatasi hal seperti itu? Silakan Pak. Terima kasih Bu. Mungkin kami mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu. Memang mengembangkan sebuah pariwisata itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kita harus meyakinkan banyak pihak bagaimana wisata itu bisa berkembang sebagaimana mestinya. Seperti contoh disampaikan Ibu Tati sebelumnya bahwa sampai hal-hal sekecilnya, masalah sanitasi itu pun harus jadi perhatian bagi kita. Bagaimanapun berwisata itu adalah bagaimana membuat orang itu bahagia untuk datang. Tentu kita harus menawarkan sebuah kenyamanan, bukan hanya masalah tempat wisatanya, tapi termasuk dukungan sarana dan prasarana yang ada ya. Dan sekaitan dengan pertanyaan Ibu, bagaimana masyarakat itu menjamin masalah keberlanjutan ini, memang ya, yang terjadinya pertukaran. Saya rasa ini bukan di berbagai macam daerah ini kita jumpai ya. Terjadinya perubahan kepemimpinan, itu terjadi perubahan point of view daripada pembangunan pemerintahan berikutnya. Dan ini memang jadi tugas kami juga dari OPD untuk meyakinkan bahwa bagaimana program-program ini tetap berkelanjutan walaupun terjadi perubahan kepemimpinan. Sedangkan sekaitan dengan keterlibatan masyarakat ya, sebenarnya seperti ini Bu ya, meyakinkan masyarakat bahwa ada hal-hal yang harus memang mereka perhatikan dalam rangka pengembangan pariwisata itu dengan cara melibatkan mereka ya. Kita akan menyampaikan kepada mereka bahwa pariwisata ini begini loh, bisa berdampak luas terhadap masyarakat loh. Bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat loh. Berarti kita harus melibatkan mereka dalam setiap kegiatan. Dengan adanya keramaian kita bisa meyakinkan bahwa setiap kegiatan pariwisata yang kita adakan itu memberikan dampak mereka dalam berusaha. Dan begitu juga dengan pelaku-pelaku yang lainnya. Dalam melakukan kegiatan pariwisata kita melibatkan seperti pelaku seni, pelaku UMKM, sehingga kita dengan
action nyata itu maka akan muncul ya, akan muncul kesadaran daripada masing-masing pihak ini. Kita tidak bisa hanya berbicara aja dalam konteks memberikan pelatihan-pelatihan. Itu tidak akan tinggal, Bu. Pasti masyarakat itu butuh sesuatu yang tinggal di memorinya. Ya. Misalnya kita mengadakan suatu event yang memunculkan keramaian yang sangat luas dan mereka menerima dampak dari hal-hal tersebut. Ya. Jadi kalau ditanya sama saya ya selaku Kadis Pariwisata, itu kata kuncinya kolaborasi, Bu. Kita memang harus kolaborasi dan itu tidak hanya sebatas diskusi, pembicaraan di ruang-ruang khusus, tapi dibuktikan dalam bentuk tindakan ya. Bagaimana kita membinanya dari segi teori, bagaimana juga kita melibatkan mereka dalam setiap aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga bisa kita sama-sama mendukung dalam rangka kemajuan pariwisata tersebut. Seperti disampaikan sama Pak Ridman, kami bisa menangkap seperti kita bagaimana cara kita mengelola sebuah daerah desa wisata. Ini adalah contohnya ya, Bu ya. Untuk skala Padang Panjang mau tidak mau harus kita akui ya, mau secara Sumatera Barat, secara Indonesia lah mau tidak mau kita akui mungkin tidak banyak ya daerah desa wisata itu sudah pada tahap skala industri ya, di sanalah pemerintah itu memang harus hadir dengan program-programnya. Kalau kita biarkan desa wisata itu berdiri sendiri ya, berjalan sendiri, itu lama kelamaan mereka mungkin akan, kalau kita bilang mati mungkin enggak juga, Bu. Tapi susah untuk tumbuhnya. Berarti masyarakat, pemerintah dalam hal ini tidak bisa lepas tangan ya. Kita mungkin akan membantu, kita mungkin tidak akan membantu ini loh kayak kami bantu biaya, bukan seperti itu ya. Dalam setiap program-program yang ada di pemerintahan kita akan melibatkan mereka ya. Contohnya kami mengadakan sebuah event ya. Kami akan pindah-pindahkan event itu dari desa wisata satu ke desa wisata yang lain ya. Dan seperti itulah bentuk kami mendukung mereka, memberikan mereka bantuan dalam bentuk stimulan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada. Karena kita di Padang Panjang juga punya desa wisata mungkin sudah terkenal juga lah secara nasional seperti Kubu Gadang ya. Kami mungkin dari awal kami mendukung mungkin dalam bentuk bantuan sarana prasarana, mungkin bisa itu dalam bentuk hibah, bisa itu dalam bentuk pinjam pakai. Tapi kami juga bisa mendukung mereka dalam bentuk mengadakan kegiatan di tempat mereka ya. Kalau enggak, desa wisata itu akan mati dengan sendirinya. Mungkin seperti itu, Bu, jawaban kami, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kadis. Artinya ada kolaborasi yang diharapkan dengan berbagai stakeholder ya. Pak Ridman juga bilang bisa jadi dia pakai status ya dengan peran yang banyak sebenarnya yang diharapkan. Oke, baik. Mande, silahkan. Ada yang mau bertanya? Yang menarik sebenarnya kita ambil dua narasumber, yang satu dari secara kepemerintahan, yang satu sebagai stakeholder, Pak Haritmannya. Silakan. Ada yang bertanya? Oke, Mande Ben. Ternyata sepertinya ada yang kita lihat itu, tapi ada actionnya di belakang, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Pemko tadi ya. Pak Kadis. Tapi bagaimana ya? Ini mungkin suatu dasar juga proyek-proyek yang tidak berkelanjutan itu, right? Ini banyak juga terjadi di pesisir selatan itu yang saya ketahui gitu. Tapi mungkin bagaimana usahanya ya supaya proyek yang di bawah suatu pimpinan akan berlanjut dengan pimpinan yang lain. Kalau pimpinan pertama ini sudah selesai, barangkali di situ juga sangat penting poinnya, Bapak gitu. Ini saya tidak melihat di banyak kabupaten selalu. Jadi sepertinya itu proyek yang oleh bupati yang lewat terbengkalai. Jadi semuanya itu dananya itu bagaimana? Seperti yang terbuang. Ini bukannya soal kecil, tapi ini sepertinya bagaimana cara kita itu. Mungkin bukan cara kami gitu ya, pemerintah gitu. Supaya ini berkelanjutan.
banyak sekali itu saya lihat. Rumah sakit di pesisir selatan di puncak bukit. Bagaimana rumah sakit akan di puncak bukit kalau tak dasar sarana awalnya tidak ada, air dan jalan. Di puncak ini ada lagi begini ini. Kemudian setelah bupati-bupati itu selesai, itu terlantar. Nah, Bapak Ibu-Ibu semua, ini mungkin kerja keras kita gimana ya? Tapi bagaimana jalan keluarnya ini, dan ini perlu barangkali kita ajukan kepada pemerintahan kita. Begitu aja, Mandesri. Ya. Mau direspon Pak Kadis dari Mandeben? Ya, pentahelik mungkin ada istilah seperti itu. Dibuka. Oke, silahkan Pak Kadis. Terima kasih Bu ya. Mungkin seperti sudah kami sampaikan ya. Pemerintah daerah ya. Pemerintah itu daerah boleh berganti secara periode, masa ke masa ya, 5 tahun per 5 tahun. Ya. Tapi dasar kita untuk bertindak itu bukan hanya pekerjaan selama 5 tahun. Ada dokumen-dokumen perencanaan lain ya, yang sifatnya lebih panjang, mungkin RPJP, RPJM ya. Disitulah sebenarnya dituntut ya. Kalau kita masing-masing OPD ya, masing-masing OPD dengan tupoksinya masing-masing, bagaimana itu dia merencanakan sesuatu itu udah jelas timeline-nya, jangan ingat langsung melompat. Ini yang berbahaya Bu, sebenarnya ini yang berbahaya. Misalnya masa pemerintah 5 tahun, mulai pekerjaannya di tahun ketiga ya, pekerjaan tahun keempat ya. Jadi ini sebenarnya yang dibutuhkan itu bagaimana visi daripada sebuah OPD, sebuah pimpinannya ya. Bagaimana pekerjaan ini dalam rangka keberlanjutannya ini tidak terkendala gara-gara bertukarnya kepemimpinan. Makanya seperti dibilang sama Mande Teti tadi, kenapa muncul ada rumah sakit di atas puncak bukit ya. Saya rasa kalau saya, terus terang saya Ibu ya, saya ini secara pribadi, mungkin sekarang posisi saya sebagai kadis pariwisata ya, sebagai kadis pariwisata, sebenarnya dari segi basic saya seorang insinyur Bu. Saya seorang tamat pilunan Bu, mungkin agak aneh ya. Tapi itulah dinamika dalam berkarya. Kita tidak akan bisa menjadikan itu sebagai suatu alasan untuk berkarya. Ya. Kita akan belajar terus. Ya. Itu tidak lebih daripada bagaimana cara kita merencanakan ya. Apalagi yang sifatnya infrastruktur, bagaimana yang pertama itu tetap harus aksesibilitas dulu ya. Ada namanya perencanaan itu. Perencanaan itu ada namanya studi kelayakan. Itu ada timeline masing-masing tahap pelaksanaan pekerjaan ya. Mungkin aja kejadian seperti itu karena dalam mengejar ini ya, mengejar apa ya, prioritas ya, mengejar apa namanya? Itu timeline. Bukan timeline, popularitas. Dalam rangka popularitas, berarti ada tahap yang terlewati Bu, itu sebenarnya ya. Ada tahap melewati, makanya mungkin kita sering mendengar ada pekerjaan yang sifatnya mangkrak atau segala macamnya ya. Dan itu kan ada tahap-tahapannya yang bisa kita lewati, dan itu tetap harus jelas ya legalitas formalnya. Mungkin itu aja dari kami Bu ya. Ini ya. Baik, makasih Pak Kadis. Ya. Jadi ini bagaimana membangun rasa memiliki bersama terhadap pengembangan wisata di Sumatera Barat. Jadi ada konsep pentahelik ya, stakeholder, perguruan tinggi juga berperan, komunitas-komunitas di dalam ini. Oke, ada yang raise hand, Mande Ermisola, Baik, Bu. silahkan. Oke. Mande Ermi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi sama Bapak yang satu, Pak Haritman. Ya, termasuk apa yang disampaikan oleh Bunda Tati tentang sanitasi. Saya kira hal itu dimanapun sangat dibutuhkan, tidak hanya oleh turis mancanegara. Lokal, regional, bahkan internasional, semuanya butuh yang namanya sanitasi bersih di tempat pariwisata. Dan ini merupakan salah satu penyakitnya, maaf kalau saya juga katakan,
kita orang Indonesia, tidak hanya di Minang, kebanyakan di Indonesia kita dapati hal yang sama. Mudah-mudahan untuk di Padang Panjang ataupun di Painan, dimanapun di Sumatera Barat, dapat meningkatkan sanitasi untuk menjadikan para wisatawan menjadi lebih nyaman untuk berkunjung. Itu satu. Yang kedua, dari apa yang saya simak tadi itu, saya tidak mendengar baik dari Bapak Kadis, terutama tentang budaya yang mereka bawa oleh para wisatawan, terutama wisatawan asing. Saya kira kita semua tahu, menyadari bahwa salah satu bobroknya akhlak orang Indonesia gitu ya, salah satunya dibawa oleh para turis, terutama turis mancanegara. Saya tidak lihat backup apa yang akan dilakukan oleh Pemko, dalam hal ini Dinas Kepariwisataan Padang Panjang, untuk menangkal para turis yang datang dengan budaya mereka sendiri. Hal-hal apa yang mestinya mereka harus patuhi terutama di Minangkabau selama mereka berkunjung. Terima kasih Pak. Mohon penjelasan. Ya, jadi Assalamualaikum. makasih Bu Amande Ermi. Jadi ini mengatasi upaya pengaruh ya budaya asing yang tidak sesuai dengan filosofinya orang Minang, mungkin khususnya di Padang Panjang yang dianggap serambi Mekah ya, dengan wisata religi. Kalau wisata religi Ya, cocok. ada nuansa agamanya yang apa. Betul. Silakan Pak Kadis, bisa direspon. Terima kasih Ibu ya. Memang kalau udah bicara masalah pariwisata dan masalah budaya yang sangat berbeda mungkin ya antara orang asing dengan kita Sumatera Barat secara khusus ya. Yang mungkin di mana saja saya rasa Sumatera Barat di luar beberapa kabupaten kota lah, itu sangat kental dengan nuansa Islaminya ya Bu ya. Nuansa Islaminya. Saya rasa ini jangan dianggap sebagai sebuah kekurangan kita ya. Jangan dianggap kita tidak bisa menerima pariwisata. Jangan sampai kita dianggap sebagai intoleran, bukan seperti itu ya. Berarti mengembangkan sebuah pariwisata itu tidak berarti kita harus mengorbankan ya. Bukan berarti kita harus mengorbankan sesuatu yang sudah menjadi adat dan budaya kita ya. Dan kita akan punya SOP juga di tempat-tempat pariwisata Bu. Kita akan punya tenaga-tenaga ya akan menyampaikan kepada turis seperti ini loh daerah yang dikunjunginya ya. Dan itu tidak lebih kepada cara kita menyampaikan. Saya rasa wisatawan asing pun saya sering juga melihat ya. Saya sering juga melihat ada kunjungan wisatawan mungkin dari luar, mungkin dari Singapura atau dari Eropa mungkin yang berkunjung ke kawasan kami, ke PDKM ya. Itu sangat sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Hal-hal tersebut tetap harus kita sampaikan Bu. Hal-hal tersebut tetap harus kita sampaikan tanpa menimbulkan ketersinggungan daripada mereka. Itulah tugas daripada pemandu wisata kita ya. Dan mereka pun, kami sangat yakin mereka pun pasti menganggap ini sebuah keunikan juga ya. Sama aja kayak kita pergi ke daerah lain ya, sesuatu yang menurut kita aneh mungkin justru di sana lah letak keunikannya. Kami yakin juga wisatawan dari mancanegara itu kalau biasanya mereka mungkin dengan pakaiannya yang seperti ini, mungkin ini juga yang mau mereka jual waktu mereka kembali ke daerah mereka masing-masing. Saya sendiri juga kan melihat wisatawan itu datang, kita kasih selendang ya Bu ya. Kasih selendang, pakaian apa namanya? Pakaian baju seisua. Seperti itulah cara kita untuk menutup ya perbedaan-perbedaan budaya kita itu. Bukan kita suruh mereka tukar baju dulu sebelum masuk, tidak seperti itu ya. Kita menyewakan pakaian adat, mungkin pakaian dengan cara seperti itulah kita untuk menutup perbedaan
budaya kita dengan budaya asing nih. Kita punya baju-baju apa nih, baju-baju kurung yang kita sewakan. Nah, di satu sisi ini program kita jalan, di satu sisi kita bisa menutup gap ya, perbedaan antara budaya kita dengan budaya mereka. Masalah sanitasi kami mengucapkan terima kasih juga. Memang ini jadi permasalahan yang sering kita jumpai di tempat wisata. Tapi sebenarnya pemerintah tidak berhenti juga, Bu. Makanya sekarang di pemerintah itu kan ada nama di kementerian terkait lah. Itu ada namanya program CISE ya, CISE, dan kami pun tetap berjuang secara terus-menerus meyakinkan para stakeholder kita mulai dari rumah makan, tempat wisata, bagaimana mereka memenuhi standar-standar kelayakan dalam rangka berwisata ya. Seperti kami ada namanya nama pembinaan homestay sama dengan Pok Darwis, itu kami panggil secara rutin, adakan pertemuan, kami cek rumah-rumah makan di Padang Panjang ini, selalu kita awasi, Bu, selalu kita awasi dan kita sampaikan secara baik. Makanya beberapa rumah makan di Padang Panjang yang menjadi tujuan ya, menjadi tujuan juga tempat-tempat wisata yang menjadi tujuan daripada para wisatawan di Padang Panjang itu rata-rata sudah mempunyai sertifikat CISE itu, Bu. Mereka sudah memenuhi standar daripada kebersihan, cleaning, healthy, kesehatannya. Karena bicara wisata halal itu bukan hanya bicara masalah halal dan haram, itu juga sampai kepada permasalahan bagaimana kita memproses ya, bagaimana kita menjaga kebersihan tempat. Karena bicara halal itu, kebersihan itu juga dibahas dalam agama kita ya. Dan itu dibuktikan dalam bentuk kompetensinya, mereka sudah banyak memiliki sertifikat halal itu, Bu. Mungkin itu jawaban dari kami, Bu. Baik, Mandesri, Mandesri, kalau bisa mendampingi jawaban Bapak Pemko tadi. Sebenarnya Pak ya, itu bagus sekali apa yang Bapak paparkan, itu benar adanya. Kemudian informasi itu sangat penting, Bapak. Informasi. Jadi misalnya di website kita itu ada peraturan. Karena orang asing ini, Bapak, mereka itu sangat disiplin. Right? Sangat disiplin. Apa yang tidak boleh itu mereka tidak mau langgar. Justru mereka juga takut melanggar peraturan. Jadi kita yang punya pariwisata daerah ini harus mempunyai informasi. Tapi jangan juga orang para wisatawan diharuskan begitu, kita sendiri beda tindakannya. Kami di pesisir selatan itu di tahun 90-an itu sudah ada para wisata bagus sekali yang dari Amerika, itu dimulainya dengan Greenpeace begitu ya. Bagus sekali segala-segalanya itu. Tetapi begitulah kita Minangkabau ini. Untuk maju itu ada yang berlawanan. Ya, kadang-kadang membuat kemajuan itu harus menobrak adat dan budaya. Jadi waktu sedikit saja. Waktu para wisata itu bagus sekali, sudah ke Painan gitu ya. Tapi di dalam peraturannya itu saya melihat orang Amerika ini sangat jujur. Kami ke sana, dia lihatkan semuanya. Ini begini kami segalanya. Di sana terlihat poin-poin oleh saya tidak boleh membicarakan agama di umum. Nah itu. Tapi saya melihat juga gejala misioneri sudah mulai waktu itu di daerah Painan itu, pesisir selatan. Jadi memang waktu itu saya dengan Pak Bupati Rizal Basir dan mama-mama gitu melihat agama ini justru di belakang-belakang itu justru jalannya ini, lebih positif gitu, working behind the curtain rather than di public begitu ya. Jadi pertama ini poin saya itu pertama disiplin begitu Bapak ya. Kita harus membuat peraturan karena orang asing itu memang takut melanggar peraturan, dia lebih mematuhi peraturan kita, tetapi kita yang di dalam juga harus mengikuti peraturan itu sendiri. Kemudian kita memang harus hati-hati dengan missionary gitu. Jadi akhirnya yang para wisata di Painan di pesisir selatan itu rundingan Nenek Mama begitu-begitu karena dia berbau missionary sampai dia itu diusir bukan hanya dari pesisir selatan saja tapi dari Indonesia.
itu orangnya orang Greenpeace begitu. Jadi poin saya itu Bapak ya, informasi. Misalnya di tempat wisata itu ada informasi di website kita. Kemudian memang kita adakan peraturan, tidak boleh berbikini, tidak boleh begini. Yang kitanya juga harus mematuhi yang begitu. Jadi kerjasama yang begitu, dan mereka sangat, orang asing itu sangat mengikuti peraturan. Habis itu Pak Oke, baik. Menko. Makasih Mandepen. Kita sepakati nih hari sudah jam 10 lewat di waktu Indonesia. Cukup malam nih kalau dilanjut, memang menarik ini untuk dibahas. Oke, bagaimana Mandepen, Mande semua? Masih ada yang ditanya? Kalau tidak ada lagi, kita minta closing statement ya dari Pak Kadis, kemudian dari Pak Haritman terkait dengan upaya pengembangan potensi wisata kita yang di daerah kita masing-masing. Silakan Pak Kadis sebagai closing Sebentar, statement. sebentar Bu Sri, sedikit. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan dari audiens, mungkin bisa kontak kita untuk dilanjutkan. Begitu juga dengan Bapak Padang Panjang dan Ampiang Para itu, hendaknya pertemuan kita ini, kerjasama kita ini jangan hanya sampai di sini, tetapi di belakang ini kita harapkan kita masih berkolaborasi begitu, supaya pokoknya kerjasama kami tunggukan dari Bapak-Bapak. Begitu saja Bapak, terima kasih banyak. Presentasi kita bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, berarti ini ada harapan ini Pak Kadis dan Pak Haritman, keberlanjutan kerjasama ya, kolaborasi. Jadi Pemko juga pemerintah tidak akan bisa juga berjalan sendiri tanpa ada juga supporting kerjasama dengan pihak-pihak lain yang sifatnya tidak mengikat, tapi juga satu visi untuk melihat bagaimana pengembangan wisata atau apapun nanti terkait dengan potensi daerah di Kota Padang Panjang, di Nagari Ampiang Para ataupun pesisir selatan. Oke, silakan Pak Kadis. Terima kasih Bu untuk closing statement. Pertama, kami dari pemerintah Kota Padang Panjang sangat mengapresiasi sekali acara kita malam. Mungkin di sini malam, di sana saya nggak tahu nih. Pagi di sini. Di Belanda sore. Oh, sore Bu ya. Kalau kami udah menjelang menuju ke peraduan Bu. Ya silakan. Ya. Yang pasti kami siang. Yang pasti kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat positif sekali, bahwa memajukan sebuah pariwisata itu bukan sesuatu yang mudah, butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Apalagi dari sisi pengembangan wisata, kami sangat membutuhkan promosi. Promosi mempromosikan sesuatu, apalagi sampai keluar, itu kan bukan sesuatu yang mudah juga. Jadi kami sangat berharap, seperti kata pimpinan kami waktu saat melakukan pembukaan, bagaimana kerjasama ini kita ini bisa memberikan kekuatan terhadap mengajukan pariwisata, mungkin Padang Panjang sama pesisir secara khusus dan Sumatera Barat secara umum, dan mungkin secara lebih luas lagi Indonesia. Sampaikanlah informasi yang ada Ibu jumpai, yang waktu berkunjung ke sini, kadang-kadang informasi di mulut-mulut itu malah lebih apa Ibu ya, lebih ampuh ya daripada kita bermedsos. Nanti bermedsos ini pun kita kan sebenarnya harus hati-hati juga, jangan sampai nanti di medsosnya seperti ini, di saat mereka muncul ke sini mereka kecewa dan besok tidak kembali lagi. Kalaupun ada yang kurang, sampaikan kepada kami sangat terbuka untuk saran-saran yang sifatnya membangun, saran yang sifatnya konstruktif demi kemajuan pariwisata secara umum dan secara khusus untuk Padang Panjang. Dan kami sangat berharap kami diberi informasi juga, mungkin kalau ada bentuk-bentuk kerjasama dengan pelaku-pelaku wisata yang ada di luar, mohon kami diinformasikan. Mungkin karena kita jauh, kami tidak memperoleh informasi itu, mungkin kami bisa mendapat informasi dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin itu closing statement dari kami Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haritman. Baik, Ibu, 2016 datanglah orang Australia ke Amping Parak. Kebetulan bertemu dengan seorang ibu. Dia bertanya, di mana tempat konservasi penyu Amping Parak. Pada ketika itu, ibu itu menunjuk dengan bibir, dengan mulut. Kalau di kampung, kalau di pesisir selatan namanya tunjuk baru. Apa yang jadi persoalan di Sumatera Barat secara umum, kita berhadapan dengan persoalan hospitality. Ini butuh waktu Bapak Ibu. Orang Sumatera Barat bisa seperti ramahnya orang Bali. Kita perlu belajar, kita perlu sabar terhadap dosen-dosen kita yang bekerja di sektor pariwisata. Kita menganggap kita sudah baik, sudah halus. Kita bandingkan dengan pariwisata yang sudah maju, kita jauh tertinggal soal hospitality. Butuh sokongan, butuh dorongan dari salah satunya Mandeh Minang Mancanegara. Barangkali itu Ibu, dari saya hanya melihat dari satu sisi saja dulu, soal hospitality kita masih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah hari ini bincang dengan waktu yang cukup singkat sebenarnya. Mudah-mudahan ini menjadi stimulan awal pembuka kato bagi kita untuk adanya upaya kolaborasi ke depan selanjutnya. Mande Minang Mancanegara, insya Allah harapan kita gayung basampui dengan pemerintah kota Padang Panjang, kemudian dengan pesisir selatan khususnya Nagari Ampiang Parak. Harapan kita tertompang kepada kepada Allah, semua yang menentukan, tapi niat baik kita semua, terutama Mande Minang Mancanegara, ingin memberikan sesuatu kontribusi kepada kampung halaman. Intinya kita bersama-sama. Baik, saya sebagai moderator mungkin poin-poin sebagai kesimpulan kita dapat kita tangkap sebenarnya. Yang pertama, perlunya menghadapi pengembangan dalam upaya pengembangan potensi wisata Sumatera Barat dengan berbagai kendala dan persoalannya memang dibutuhkan adanya kolaborasi, kerjasama dari berbagai pihak kepentingan, kemudian juga adanya upaya promosi, peningkatan sarana prasarana terutama sanitasi dan sebagainya. Dan itu menjadi poin juga bagaimana menciptakan wisata yang menjadi karakteristik setiap daerah, itu menjadi potensi lokal bagi daerah yang membedakan dengan daerah-daerah lainnya. Itu menjadi poin penting juga, bagaimana kemampuan daerah untuk mengangkat karakteristik lokal dari potensi lokalnya. Baik, mande-mande semuanya, pemirsa pada radio juga, kami mengucapkan, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf kalau ada katunan padu ndak tampeknya, mohon dimaafkan. Dan tutup tertompang kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Mande Ben. Silakan. Buka mute-nya Mande Ben. Terima kasih banyak Mandesri, moderator kita yang tak asing lagi. Bapak-bapak narasumber, bagus sekali. Memang kita dapat katakan presentasi kita ini, program kita ini mantap saat ini, tapi kita mengharapkan kelanjutannya, kerjasama kita, saling mengisi. Bagaimana pengalaman kami, apa yang kami lihat di luar negeri, yang baik akan kita adapt, yang jelek akan kita ambil sebagai pelajaran. Jadi seperti saya bilang tadi, semoga kita tetap berkomunikasi,
berkolaborasi. Semoga kami di luar, kami Minang mancanegara ini dapat berbuat sesuatu untuk Rahna Minang. We make a difference, seperti apa-apa yang kita lakukan tadi. Itu. Jadi pendek kata, terima kasih banyak. Maaf lahir batin, bukan segala yang tak berkenan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, maaf lahir batin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua.